Shalom, salam sejahtera saudaraku. Selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya selalu berharap dan berdoa kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di kesempatan kali ini kita kembali lagi akan bersama-sama akan melihat dan menyaksikan bagaimana Ustadz Suma kembali berulang, yang dimana dia dalam suatu ranah diskusi atau debat terus berkoar-koar tentang kekristenan. Dia selalu mencomot-comot ayat Alkitab yang ditafsirkan secara liar untuk menyerang iman Kristen itu sendiri. Namun apa yang terjadi ketika seorang apologet Kristen mematahkan setiap argumentasinya? Maka dari itu mari kita lihat bagaimana perjalanan diskusi tersebut dan bagaimana Ustadz Suma menjadi bulanan-bulanan dari para apologet Kristen. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Iya, baik. Selamat malam saya ucapkan kepada para pemirsa ataupun netizen MYM GKKR Channel, Zulkifli M. Abbas Official. Tak lupa juga saya mention beberapa menarasiar yang akan menyiarkan secara langsung ataupun tidak langsung acara debat di malam hari ini, yakni Kanuru Channel, Handi Selebes Channel, Albert Rumampuk Channel, dan Amanah Sang Hamba Channel. Dimanapun Anda berada, semoga damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua. Ya, pada malam hari ini kita akan menyaksikan debat yang tentunya menarik antara Pak Ustadz Suma dan Pendeta MYM di bawah judul atau tema Duinatur Kristus, Yesus Allah 100% dan manusia 100%. Sebagaimana diketahui bahwa di malam hari ini debat ini adalah rematch debat atau debat ulang, karena beberapa waktu yang lalu atau debat yang lalu itu ada kendala-kendala teknis sedikit. Ya, oleh sebab itu ini merupakan rematch debat. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun Anda berada, saya akan menyampaikan urut-urutan acaranya. Selanjutnya juga sedikit pengantar dari saya sebagai moderator. Yang pertama, setelah ini kita akan masuk pada debat, ya, debat ketua narasumber atau ketua debater dengan total waktu 50 menit. Masing-masing diberikan kesempatan 5 kali dengan durasi waktu 5 menit. Selanjutnya, ya, setelah itu masuk pada sesi battle dengan memakan waktu totalnya adalah 15 menit. Berikut adalah tanya jawab partisipan, ya, antara partisipan dan narasumber. Saya harapkan dari pihak Muslim 1 orang dan dari Kristen 1 orang. Ya. Lalu yang berikut adalah closing statement dari kedua debater. Masing-masing akan diberikan kesempatan 5 menit. Akhirnya adalah penutupan. Baik, kita masuk pada sedikit pengantar atau arahan 5 menit. Akhirnya adalah penutupan. Baik, kita masuk pada sedikit pengantar. Mohon maaf, saya arahan 5 menit. Ini sebentar. Akhirnya adalah penutupan. Baik, kita masuk pada sedikit pengantar. Iya. Yang pertama saya ingatkan agar supaya kita menjaga keberlangsungan daripada debat ini. Ya, semoga bisa berlangsung dengan baik, aman, kondusif. Untuk itu diminta kepada kedua pihak agar supaya tetap pada topik. Ya, jadi tidak keluar topik. Yang berikut tidak melakukan penyerangan ya kepada pribadi masing-masing. Ya, itu yang perlu kita jaga. Saya pun mengimbau kepada saudara-saudara yang di live chat agar supaya memberikan komentar yang sifatnya edukatif juga ya. Seperti itu. Ya, karena kedua debater ini atau narasumber ini kan sudah paham ya mengenai tema itu, karena kemarin sudah dibahas. Ini kan rematch. Oleh sebab itu memang tidak diberikan ya waktu bagi mereka untuk menyampaikan pengantar. Tapi baiklah, saya mengajukan beberapa pertanyaan ya sebagai pengingat agar supaya kedua debater ini tetap pada tema ya. Jadi tidak keluar. Yang pertama, apakah natur itu? Natur kealahan Yesus, natur manusia Yesus. Mengapa Yesus dengan duinatur? Selanjutnya, bagaimana duinatur Yesus yang bersatu ya, tanpa dapat bercampur, tak terpisahkan, tetapi dapat dibedakan. Kemudian, sejak
dan sampai kapan Dwinatur Yesus itu. Lalu pada akhirnya apa implikasi logis dan teologis dari Dwinatur Yesus itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini sebagai pertanyaan mengarah untuk mengingatkan agar supaya kedua narasumber atau debater tetap ketat berkaitan dengan tema atau topik perdebatan di malam hari ini. Ya, untuk tidak membuang-buang waktu, saya segera masuk pada yang berikut ini, yaitu debat. Total waktu sebagaimana saya sampaikan tadi 50 menit, masing-masing diberikan kesempatan 5 kali dengan durasi waktu 5 menit. Ya, sampai di sini mungkin ada apa yang mau disampaikan oleh kedua narasumber sebelum kita masuk pada debatnya, Pak MYM, Pak Ustadz Suma. Saya nggak ada. Saya nggak ada. Oke, Ya. Baik Pak Ustadz. Demikian juga adanya. Saya sementara ini belum ada ini, Pak. Karena kita di pertemuan pertama kemarin itu kan ada banyak hal yang kita putuskan bersama, sehingga saya rasa kita langsung aja kepada topik. Oke, baik. Jadi saya ingatkan kembali bahwa topik atau tema pembahasan di malam hari ini adalah Dwinatur Kristus, Yesus Allah 100% dan manusia 100%. Kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Ustadz Suma untuk langsung saja menanggapi, ya. Waktu diberikan 5 menit. Waktu akan berjalan setelah Pak Suma mulai berbicara. Dipersilakan Pak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam kepada kita semua, Bapak MYM dan juga teman saya, Pak Felix. Tema kita pada malam hari ini terkait dengan Yesus 100% Tuhan dan 100% manusia. Jadi saya mengatakan seperti malam yang kemarin pada saat kita bertemu, bahwa dari segala sisi analisa rasional, pemahaman ini itu adalah merupakan doktrin dan dogma yang sangat sulit kemudian untuk dicerna oleh akal pikiran. Meski kemudian kami sebagai Muslim itu juga patut mengetahui bahwa doktrin ini itu dihasilkan daripada pemahaman yang memiliki asal, memiliki usul. Apakah itu asalnya dari keinginan orang-orang setelah Yesus, atau Yesus sendiri yang mengajarkan inti ajaran ini? Karena saya meminjam kata dari Pak Pendeta MYM yang selalu mengatakan karikatur-karikatur. Justru adanya konsep inilah dengan sendirinya, ya, konsep ini menjadikan Yesus itu sebagai karikatur manusia dan sekaligus sebagai karikatur Tuhan. Nah, kalau kemudian karikatur ini dijadikan sebagai dasar pijakan dalam berdialog, apakah pernah Yesus itu mengatakan di dalam Bible bahwa dirinya adalah 100% Tuhan atau dirinya adalah 100% manusia? Saya katakan bahwa itu tidak pernah. Dia hanya mengatakan bahwa dia adalah manusia, hanya seorang utusan. Kemanapun arahnya kemudian karikatur itu ditujukan ke konsili-konsili, itu adalah arena dialog, arena debat, arena sesat menyesatkan antar kelompok dan kelompok lain. Sehingga muncul kemudian karikatur yang kita maksud pada malam hari ini. Nah, oleh karena itulah kemudian, kapan dogma Yesus 100 Tuhan, 100% manusia ini diterapkan kemudian, ditetapkan? Ya, seperti teman-teman yang pernah belajar seperti Pak MYM tentu adalah orang yang memiliki kepiawaian, keilmuan, yang tentu sangat-sangat mumpuni dalam hal ini. Jadi dia tahu kapan ditetapkan Yesus yang manusia itu 100%, kemudian ditambahkan 100% Tuhan. Karena ini tidak berasal dari Yesus. Seperti yang sudah pernah saya katakan, sepeninggal Yesus, orang-orang Kristen itu masih beranggapan bahwa Yesus itu adalah manusia. Keyakinan ini kemudian diyakini oleh umat mayoritas pada saat itu. Namun, muncul kemudian penyimpangan yang dipimpin oleh, mohon maaf saya harus menyebutkan, dipimpin oleh Paulus, yang kemudian menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Menganggap bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan dan kemudian menganggap Paulus itu sebagai rasul. Nah, sekte ini kemudian sangat kecil awalnya. Namun karena ditangani oleh orang yang kemudian dekat dengan penguasa kala itu, maka pendekatan pada poros kekuasaan yang mana pada saat itu para penguasa-penguasa Romawi masih mengikuti paganisme, maka apa yang diajarkan sekte kecil ini menjadi besar, menjadi kuat dan tersebar kemana-mana. Akhirnya, sekte kecil ini yang tadinya minoritas ini mampu mendominasi konsili yang diadakan di tahun 325 dan selanjutnya. Maka kemudian justru kelompok yang tadinya mayoritas yang dipimpin oleh Arius itu dikalahkan.
Bahkan mereka diusir dari ruang konsili. Mereka dianggap bahwa mereka adalah bidat. Mereka kemudian mendapatkan hukuman dari kaisar. Dan pahamnya yang benar tersebut malah dianggap sebagai paham sesat yang dianggap membahayakan keutuhan Imperium Romawi pada saat itu. Ini jelas. Oleh karena itulah kemudian ketika hari ini, malam ini, pendeta MYM mengusung dengan segala kekuatan keilmuan yang dia punya, ya tentu saya hanya merujuk kepada pengajaran Yesus saja, di mana pengajaran Yesus itu ada tersisa di dalam Bible. Jadi jangan menuntut saya untuk kemudian membuat karikatur-karikatur yang dihasilkan oleh konsili. Saya hanya mampu menguraikan apa yang Yesus ajarkan tentang dirinya, apa yang Yesus ajarkan, apa yang murid-muridnya ajarkan tentang Yesus. Saya tidak mampu kemudian berselancar ke konsili-konsili yang kemudian membuat karikatur manusia menjadi Tuhan. Silakan dengan ilmu Anda, silakan dengan ilmu Bapak. Saya tetap akan konsisten bahwa Yesus adalah manusia dan Yesus 100% bukan Tuhan. Demikian. Pak Felix. Iya, Yesus bukan Tuhan, tetapi Yesus adalah manusia. Demikian akhir yang disampaikan oleh Pak Ustadz Suma. Time-nya sudah disetting. Langsung aja Pak Pendeta MYM, dipersilakan. Ya, baik. Timernya langsung itu. Saya bicara langsung hidup timernya. Ya, baik ya. Jadi saudara-saudara, saya sebetulnya mau interaksi ini ada peningkatan dari Ustadz Suma ya. Tapi di awal saja saya melihat Ustadz Suma ini sudah menggebrak dengan salah kaprah ya. Salah kaprah yang paling jelas malam hari ini, dia tidak memahami ketika saya menggunakan istilah karikatur. Ya, dia tidak memahami apa yang dimaksud dengan karikatur ya. Dan yang menggunakan karikatur itu adalah Suma sebetulnya. Ya, kenapa disebut karikatur? Dia mencoba menjelaskan iman Kristen dengan cara yang salah kaprah ya. Apa itu 100% Allah, apa itu 100% manusia, itu dia tidak memahami. Jadi dia menjelaskan 100% Allah, 100% manusia itu dengan cara yang salah kaprah, itu yang kita sebut sebagai karikatur. Jadi Suma ini mengkarikatur iman Kristen, lalu kemudian dia mengkritik iman Kristen berdasarkan karikatur itu. Berdasarkan salah pahamnya Suma itu yang kita maksud ya. Makanya saya bilang, coba jelaskan apa yang dimaksud Kristen itu mengenai Yesus 100% Allah, 100% manusia. Suma tidak ngerti. Coba sekarang saya tantang, sekarang ini catat ya moderator ya. Saya minta Suma menjelaskan secara ringkas saja dalam 1-2 menit atau 3 menit. Jelaskan kepada saya apa yang dimaksud Kristen dengan doktrin Divinatur Christus. 100% Allah, 100% manusia. Dia bisa menjelaskan dengan benar apa enggak? Yang dimaksud Kristen ya, bukan yang dimaksud Suma. Nah, setelah dia memahami apa yang dimaksud Kristen mengenai Divinatur Christus itu 100% Allah, 100% manusia, maka barulah Suma boleh mengkritik berdasarkan pemahaman Kristen itu. Dia mengkritik iman Kristen, nah itu baru benar. Itu baru Suma tidak membuat karikatur. Nah, jangankan memahami ini ya, memahami doktrin Kristen tentang Divinatur, Suma malah bicara istilah karikatur yang saya pakai itu dengan cara yang lebih salah kaprah lagi, jadi double salah kaprahnya ini. Dia mulai singgung tadi karikatur yang dibuat itu konsili-konsili katanya, karikatur yang dibuat di dalam sidang-sidang itu ya. Yang saya maksud dengan karikatur bukan itu, ya. Yang saya maksud dengan karikatur itu Suma ini yang membuat karikatur tentang iman Kristen. Misalnya gini Suma, ya Anda dengarkan saya ini. Kalau tidak mengerti yang saya maksud dengan karikatur. Kalau saya bilang Islam itu percaya 100% bahwa keselamatan itu anugerah Allah saja, bukan amal jasa. Nah, kalau saya bilang begitu, ini saya mengkarikatur iman Islam. Paham enggak? Saya ulang ya. Kalau saya bilang Islam itu adalah iman yang percaya bahwa keselamatan itu 100% anugerah Allah, amal baik manusia itu tidak penting sama sekali. Itu yang dikatakan Islam. Nah, kalau saya berbicara seperti itu, saya mengkarikatur iman Islam. Karena Islam tidak percaya seperti itu. Yang dipercaya Islam itu keselamatan karena amal perbuatan baik. Nah, kamu Suma mengkarikatur iman Kristen. Kamu belum paham iman Kristen tentang doktrin Divinatur Christus, lalu kamu mengkritik. Yang kamu kritik itu apa? Berarti pikiranmu sendiri tentang iman Kristen. Itu yang kita maksud. Makanya saya minta malam hari ini coba jelaskan apa yang dimaksud Kristen tentang doktrin Divinatur. Saya tantang Suma, dia paham apa enggak? Kalau tidak paham, berarti Suma tidak tahu apa yang dia kritik. Dia tidak paham apa-apa tentang apa yang dia kritik. Ya, seperti itu. Maka ini tidak akademik, tidak ilmiah.
Ya. Jadi 1-2 menit coba jelaskan kepada saya. Bila perlu rujuk kepada Konsili Kalsedon. Ya, mengenai Dwi Natur Kristus. Nanti kalau sudah jelas baru dikritisi, saya akan berikan tanggapan. Ya, lalu masih ada beberapa detik. Yang terakhir sekali, saya perlu katakan bahwa ketika Suma masuk ke dalam Alkitab, menafsir Alkitab, ya, lalu mengatakan bahwa Alkitab tidak pernah mengatakan Yesus adalah Allah, adalah Tuhan, begitu ya. Itu kan tafsiran Suma. Itu tafsiran Suma dan orang-orang Islam. Tapi orang Kristen mempunyai tafsiran sendiri. Dan mari kita adu tafsiran kita. Tafsiranmu itu rasional apa tidak? Nah, kita lihat malam hari ini. Apakah tafsiran saya atau tafsiran Suma yang rasional? Ayo. Baik, waktunya habis. Terima kasih Pak MYM. Ya pemirsa, kedua debater ini masih berkutat pada soal karikatur. Tetapi yang ditanyakan atau dimintakan oleh Pak MYM kepada Pak Ustadz Suma adalah tolong jelaskan tentang yang dimaksud orang Kristen tentang Dwi Natur Kristus, lalu memberikan tanggapan. Waktu sudah disetting? Ya, Pak Ustadz Suma akan bicara, waktu pun berjalan. Dipersilakan Pak Ustadz. Oke, makasih. Ya, jadi sekali lagi saya katakan kepada Pak EGM yang saya hormati, ya, sebagai orang yang pernah belajar. Saya tidak mau digiring terhadap apapun itu yang melatar belakangi konsili yang ada. Apakah itu karena keberadaan Antikes atau keberadaan kemudian Kaisar Konstantin, Patriark Alexandria, atau Hosius, atau Pitus. Saya nggak mau ke sana, Pak. Saya tidak ingin bermain di karikatur yang Bapak buat. Karena Yesus punya kedudukan pada saat dia datang di atas muka bumi, 100% manusia. Karikatur yang Anda buat kemudian, dia dua natur. Anda lah yang harus menjelaskan itu, lalu kemudian Anda convert terhadap pengajaran Yesus. Saya tidak ingin digiring kepada ajaran Romawi, gak mau saya. Saya hanya ingin menjelaskan tentang ajaran Yesus yang adalah orang Yahudi. Kalau yang dua natur itu adalah tugas Bapak untuk menjelaskan sisi kebenarannya, sisi keilmiannya, sisi akademisnya, sisi logiknya di mana. Jadi saya tidak mau ke sana. Ya, tentang bagaimana kemudian konsili Efesus, Kalsedon, saya nggak mau. Saya tidak mau digiring kepada pemahaman-pemahaman gereja yang dihasilkan atas asas yang awalnya didasari oleh adanya bidat dan membidatkan, sesat dan menyesatkan. Tidak ada benar dan menyesatkan, tapi sesat dan menyesatkan. Patahkan argumen saya itu, Pak. Bahwa konsili melahirkan sebuah stigma pemikiran, ide, gagasan, anak Maria itu adalah Tuhan 100%, manusia 100%, saya katakan itu adalah kesesatan yang nyata. Itu yang Anda harus patahkan. Anda nggak usah nguji saya bahwa saya harus tahu apa yang melatar belakangi. Pak, saya baca Bible. Saya baca Bible. Kalau Bapak sudah jauh sekali di atas saya, tinggi menjulang langit keilmuannya, turun Pak, turun. Bapak nggak usah menggiring saya bagaimana kemudian para uskup ya, yang diselenggarakan kemudian Kaisar Theodosius II itu pada tahun 431 di konsili Efesus. Lalu kemudian 20 tahun setelahnya mengadakan konsili Konseidon. Saya nggak perlu ke sana, aku bilang. Nggak perlu ke sana. Itu hanya bisa Bapak kaji di dalam meja kuliah, bukan di debat lintas agama seperti ini. Lain hal kalau saya dari sekte Kristen yang membantah tentang dua natur Yesus. Tapi saya ini Muslim, Pak, di luar dari keyakinan Bapak yang telah mengatakan dengan jelas bahwa dua natur Yesus itu adalah kesesatan yang nyata. Itu adalah sebuah buah pikiran yang tidak bermakna, yang tidak punya arti sama sekali, bahkan konyol. Kenapa saya katakan konyol? Yesus 100% manusia dan 100% Tuhan. Yesus mati. Bagaimana mungkin kemudian Yesus yang mengalami mati, dia adalah 100% Tuhan? Patahkan itu. Jelaskan ke saya. Ada orang mati, kemudian dikatakan dia adalah 100% Tuhan. Sementara Tuhan, di dalam kitab yang Anda tenteng, dikatakan dia adalah kekal. Dia selama-lamanya hidup, tidak pernah mengalami kematian. Sementara Yesus mengalami kematian. Daniel 6 nomor 26 misalnya. Dia adalah Allah yang kekal. Dia Allah yang hidup, dia kekal untuk selama-lamanya. Berarti dia tidak memiliki sisi 100% manusia. Yesus, banyak dalil Pak. Dia mengatakan, mana mayat Yesus? Ya, kemudian orang-orang datang kepada Pilatus untuk meminta mayat Yesus. Matius 27 nomor 58 misalnya. Dia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Bagaimana mungkin si mayat bisa menduduki posisi dimensi 100% Tuhan? Jadi kalau Anda hanya membahas konsili-konsili, natur-natur, karikatur-karikatur yang dibuat oleh konsili-konsili itu, bagi saya itu sudah tidak rasional.
Jadi jangan habiskan waktu saya untuk membahas hal-hal yang Anda bayar mahal, Anda habiskan waktu untuk kemudian Anda mumet di dalam pemahaman Anda sendiri tentang Yesus. Saya sederhana, Yesus manusia, 100% manusia dan 100% bukan Tuhan. Sementara Tuhan 100% Tuhan dan 100% bukan manusia. Itu yang perlu Bapak patahkan saya. Bapak nggak usah nguji saya tentang itu. Saya bukan mahasiswa, bukan juga kristolog yang sekolah di sekolah teologi. Baik, Saya hanya penginjil jalanan. Silakan. Terima kasih Pak Ustadz Suma. Terima kasih. Ya, jadi Pak Ustadz Suma mengingatkan bahwa dia adalah seorang Muslim, bukan Kristen. Oleh sebab itu merupakan tanggung jawab Pak MYM untuk mematahkan apa yang dia sampaikan yang jelas. Dia katakan bahwa dwinatur Yesus adalah suatu kesesatan yang nyata. Benarkah demikian? Yang dipertanyakan adalah rasionalitasnya. Ya, apakah benar bahwa dwinatur Yesus adalah kesesatan yang nyata? Waktu sudah disetting dan untuk itu diberikan 5 menit kepada Pak MYM bicara, waktu pun berjalan. Dipersilakan Pak Pendeta. Ya, baik. Jadi untuk mengkritisi sesuatu itu kan perlu paham dulu. Itu yang saya maksud. Dan Suma tidak paham ini. Ya, dia tidak memahami apa yang saya maksudkan. Anda kalau mengkritisi sesuatu, Anda paham dulu apa yang Anda kritisi. Dan Suma tidak memahami apa-apa yang dia kritisi. Asal bicara. Jelas asal bicara ini. Anda mengkritisi Divinatur Kristus yang mengatakan 100% manusia, 100% Allah. Tapi Anda sendiri tidak bisa menjelaskan itu apa Divinatur Kristus. Apa yang Anda kritisi. Itu omong kosong saja itu. Sama saya kasih contoh tadi. Kalau saya mau mengkritisi Islam, saya paham dulu iman Islam. Kalau saya tidak memahami iman Islam, apanya yang saya kritisi? Nah ini yang saya katakan tidak ilmiah. Zuma punya ide tidak mengenai Divinatur Kristus? Dia bisa menjelaskan tidak itu apa? Kalau dia tidak bisa menjelaskan itu, apa Divinatur Kristus? Kalau dia tidak memahami apa yang dimaksud orang Kristen mengenai Divinatur Kristus, maka dia tidak bisa mengkritisi itu karena dia tidak punya ide tentang itu. Hanya kebodohan yang mengkritisi sesuatu yang tidak diketahui. Hanya orang bodoh yang mengkritisi sesuatu yang tidak diketahui. Ya, jadi kalau kita mengkritisi sesuatu, Anda katakanlah misalnya, mau mengkritisi seorang filsuf tertentu, misalnya Immanuel Kant, Anda mesti baca buku Immanuel Kant. Anda mesti paham pemikiran Immanuel Kant. Setelah Anda paham, baru Anda kritisi. Itu yang saya maksud. Dan Suma di sini tidak paham apa-apa tentang doktrin Divinatur Kristus. Dia tidak paham itu, lalu dia kritik. Saya tadi siang mendengarkan kembali itu debat daripada Dr. Deki dengan Simbolon itu. Siapa namanya itu? Abednego apa siapa? Gordian, ya. Dia begitu banyak bicara, ya. Lalu Dr. Deki bilang, Anda tahu tidak apa yang menjadi indikator daripada apa namanya itu? Ya, mereka bicara tentang Alkitab tadi ya. Tentang bagaimana Alkitab itu cukup ya layak untuk dipercaya itu apa namanya itu teks-teksnya begitu ya. Indikatornya apa? Coba sebutkan kepada saya. Simbolon tidak bisa ya. Nggak bisa menyebutkan itu. Maka itu artinya apa? Dia mengkritisi apa yang dia tidak tahu. Saya tidak minta Suma untuk masuk Kristen. No, bukan itu. Saya tidak minta Suma untuk belajar iman Kristen supaya dia percaya. Bukan. Tapi kalau dia mau mengkritisi iman Kristen, dia harus belajar iman Kristen supaya dia paham. Setelah dia paham, baru mengkritisi. Nah ini dari bicaranya saja. Tidak ngerti doktrin Divinatur Kristus. Tapi bicara mengkritisi. Apa yang dikritisi? Misalnya tadi dia bilang, Yesus mati. Yesus mati membuktikan bukan Allah. Ini kacau sekali. Anda tidak paham doktrin Divinatur Kristus. Yesus mati kan kemanusiaan ya. Kemanusiaan Yesus mati. Doktrin Divinatur Kristus mengatakan 100% manusia. Berarti dalam kemanusiaannya mati. Anda tidak bisa menggunakan apa yang terjadi pada kemanusiaan Yesus yang mati itu, lalu Anda melompat itu diterapkan kepada kealahan. Ya ini kebodohan. Kalau kemanusiaan Yesus mati, ya kemanusiaan Yesus mati. Tapi kealahan Yesus yang adalah logos ilahi, itu tidak mati. Nah, hal-hal semacam ini muncul karena Suma tidak memahami itu doktrin Divinatur Kristus. Maka saya minta lagi sekarang, Anda harus menjelaskan dulu itu, baru Anda kritisi. Ini umum dalam dunia akademik. Sebelum Anda mengkritisi sesuatu, Anda jelaskan dulu apa yang Anda kritisi. Setelah Anda jelaskan dengan baik, baru Anda kritisi. Baru saya dengarkan nanti. Ya, kalau tidak, Anda percuma ngomong besar di sini. Anda masuk ke sini ngomong besar untuk apa? Anda mengkritisi apa yang Anda tidak tahu. Tidak ada guna. Ini saya lihat semua debater Islam seperti itu. Mereka mengkritisi apa yang mereka tidak tahu. Ya, seperti itu. Lalu nanti argumentasinya lompat sana, lompat sini. Ya, seperti kutu loncat. Saya tetap meminta Suma jelaskan apa itu doktrin Divinatur yang dipahami Kristen, baru dia kritisi. Setelah itu saya kasih tanggapan. Kalau tidak, berarti dia tidak paham itu doktrin Divinatur Kristus apa. Kalau dia tidak paham, apa yang dia kritisi? Apa yang dia kritisi? Tidak ada yang dia kritisi. Semua argumentasinya tidak relevan. Menjadi tidak relevan karena dia tidak paham apa yang dia kritisi. Saya kalau
mau mengkritisi Pak Felix, saya mesti dengarkan pernyataan Pak Felix, saya mesti pahami itu, baru saya kritisi. Kalau saya tidak mendengarkan Pak Felix, tidak memahami pernyataan Pak Felix, apa yang saya kritisi Pak Felix? Apa yang saya kritisi? Tidak ada, tidak relevan. Ya. Iya, waktunya habis. Jadi kalau kita cermati, maka sejauh ini masih menyangkut metodologi ya. Jadi bagaimana memahami substansi pembahasan. Akan tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Suma, itulah cara beliau untuk mempertahankan pemahamannya atau pengetahuannya mengenai Dwi Natur Kristus. Mungkin beliau sampaikan dengan cara yang berbeda. Akan tetapi tantangan dari Bapak Pendeta MYM, ini saya mencatat, kalau Suma tidak paham doktrin Dwi Natur Kristus, maka tidak dapat ya memberikan kritik yang diharapkan, ya seperti itu. Bagaimana tanggapan Pak Ustadz Suma? Pak Ustadz Suma akan berbicara dan waktu pun segera berjalan. Dipersilakan Pak Ustadz. Jadi gini Pak MYM, sekiranya anak Maria itu hidup sekarang ini, orang pertama yang mengkritisi Bapak tentang karikatur yang Bapak buat tentang dirinya itu adalah dia. Nah ini yang saya ingin Bapak bahas. Bukan malah meminta saya untuk mengulas mengapa saya mengkritisi. Ini bukan dalam hal mengkritisi atau dikritisin, Pak. Ini dalam ranah Anda menjelaskan, mematahkan argumen saya. Bagaimana mungkin kemudian manusia 100% bisa menjadi Tuhan 100%? Kalau menurut Anda itu salah, tapi pada faktanya apa yang Anda ucapkan tadi selama 5 menit? Kematiannya karena dia adalah manusia. Tapi sebagai logos ilahi, dia tidak mati. Ini kan sudah masuk dalam narasi yang saya bangun. Yang mati adalah manusia. Kalau Anda mengatakan logosnya tidak mati tapi kekal, logosnya di sini apa? Logos itu bukan Yesus. Yesus itu adalah firman. Dan Yesus itu adalah manusia. Logos itu adalah kehendak ide. Dan Yesus itu bukan ide Tuhan. Tapi dia adalah manusia yang dihasilkan dari ide Tuhan. Anda memang susah kalau menghadapi saya. Karena Bapak menganggap saya adalah mahasiswa. Dan Bapak selalu menganggap diri Bapak itu adalah prof. Tapi sangat disayangkan, Pak. Saya juga belajar gitu loh, Pak. Kalau Anda hanya ingin mengatakan natur, saya ngerti mengenai dua natur Yesus, itu juga sudah dialami masalah ini kepada gereja-gereja lama, Pak. Bukan hanya saat sekarang. Justru karena adanya pertentangan sekte-sekte, itu disebabkan karena adanya dua natur Yesus ini. Ya, pengakuan konsili misalnya. Bagaimana kemudian Konstantinopel bukan hanya menyepakati akan Yesus Kristus sebagai Allah yang sungguh-sungguh, namun juga dia menyepakati bahwa Yesus itu benar-benar manusia. Nah ini yang harus Bapak pecahkan. Bagaimana kemudian ada manusia, benar-benar dia adalah Tuhan. Bagaimana kemudian ada mayat, benar-benar dia kekal. Bagaimana kemudian ada esensi yang kekal, tapi dia benar-benar pernah menjadi mayat. Bagaimana kemudian dia berdiri sendiri, sebagaimana yang diterangkan di dalam Yesaya 37, nomor 16 misalnya. Ya Tuhan semesta alam, Tuhan Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkaulah seorang diri yang menciptakan segala kerajaan bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Ayub 9 nomor 8, Engkau yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Lalu kemudian diterangkan Yesaya 44:24, demikian juga adanya. Dia seorang diri, dia bukan manusia. Pada saat dia seorang diri, dia bukan manusia, dia bukan anak Maria. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan, apa bisa dibalik? Sebelum Maria melahirkan Yesus, bisa enggak doktrin karikatur yang Anda buat itu dinobatkan kepada Yod-Heh-Vav yang disembah oleh Abraham? Bahwa Yod-Heh-Vav 100% Tuhan, 100% manusia. Boleh enggak? Kan enggak bisa. Oleh karena itulah kemudian karikatur-karikatur yang dibentuk oleh konsili-konsili ini saya tidak mau bahas. Itu cukup Bapak bahas di internal Bapak. Karena kenapa? Di internal Bapak aja cakar-cakaran tentang itu. Yang Anda harus pahami sekarang ini adalah munculnya seorang Suma yang tidak paham menurut Bapak, yang harus paham dulu baru mengkritisi, yang itulah yang harus Bapak selesaikan. Saya tidak perlu mengkritisi apa itu dua natur. Yang saya harapkan dari Bapak itu menjelaskan bagaimana mungkin kemudian dalam waktu yang sama Yesus itu adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Coba. Sementara Tuhan ini adalah yang maha kekal. Sementara Yesus ini tidak kekal. Bagaimana mungkin yang kekal adalah yang tidak kekal? Yang tidak kekal adalah yang kekal. Dan satu yang harus Bapak pahami, ya, dua natur ini munculnya di mana, Pak?
Bapak ingin menggiring saya ke barat, ke ajaran pagan? Tidak. Saya tetap pada pendirian. Kehadiran saya di sini membela ajaran Yesus. Yesus mengajarkan dirinya adalah utusan Allah. Yesus mengajarkan dirinya adalah manusia yang taat menyembah hanya kepada Allah. Saya wakilnya untuk mewakili Yesus. Bapak mewakili gereja. Saya mewakili Yesus. Sekarang patahkan argumen saya bahwa tidak mungkin kemudian Yesus yang manusia itu adalah 100% Tuhan. Silakan. Suma mengatakan bahwa dia mewakili Yesus. Ada beberapa poin yang saya catat. Yang pertama, adanya pertentangan dan konsili-konsili yang dilakukan oleh karena problem dwi natur itu. Ya, misalnya saya sebutkan saja konsili Nisea dan konsili Efesus misalnya. Beliau juga mengemukakan beberapa argumentasi biblikal yang pada intinya menegaskan bahwa Yesus itu manusia. Lalu pertanyaan dan tantangan dari Ustadz Suma adalah, mana mungkin manusia 100% lalu menjadi Tuhan 100% pada waktu yang bersamaan? Saya pikir ini soal epistemologi, epistem, bagaimana memahami hal ini, bagaimana pemahaman itu benar. Kalau dikatakan benar, bagaimana argumentasinya bahwa itu benar? Ya, waktu sudah disetting kembali, Bapak MYM akan memberikan tanggapan, waktu pun berjalan. Dipersilakan Pak Pendeta. Ya, Pak Moderator, saya pakai waktu sedikit ya. Sekarang Suma tadi mengatakan itu karikatur yang ada buat, karikatur yang itu gereja-gereja buat mengenai Kristus Yesus katanya begitu ya. Sekarang saya minta Suma jelaskan karikatur itu apa. Saya bicara di sini aja, nanti saya lanjut lagi. Saya minta Suma jelaskan karikatur yang saya buat seperti apa. Jelaskan itu. Biar saya beri bantahan. Waktunya dikasih jalan? Waktunya. Waktunya tidak jalan ini? Ya, jadi Ya, Suma silakan. harus menjelaskan karikatur apa yang saya buat tentang Kristus, tentang divinatur Kristus. Itu yang saya minta. Dia bilang karikatur, tidak apa-apa. Silakan aja dia bilang karikatur. Sekarang jelaskan karikatur itu. Ya, supaya dia jangan asal bicara saja, ya, mengkritik apa yang dia tidak tahu. Sekarang saya tanya, Suma, Anda mesti gentle ya. Kalau Anda tidak bisa menjelaskan ini, Anda tidak tahu apa-apa tentang apa yang Anda bilang karikatur ya terhadap divinatur Kristus. Yang Anda tuduhkan saya buat, atau yang bapak-bapak gereja buat, atau yang konsili buat, begitu ya. Nah, Anda mesti jawab ini Suma. Kalau Anda tidak jawab ini, Anda kalah telak. Anda tidak ngerti apa-apa. Anda ngomong besar, mengkritik apa yang Anda tidak tahu. Mulut besar, mengkritik apa yang Anda tidak tahu. Harus jelaskan kepada saya karikatur apa yang dibuat itu oleh bapak-bapak gereja, oleh konsili Kalsedon, oleh saya. Ya, jelaskan itu nanti. Kalau Anda menjelaskan karikatur apa itu, saya bantah nanti. Ya, saya akan memberikan bantahan-bantahan. Ya, lalu kemudian kelihatan sekali bahwa dia tidak tahu apa-apa. Saya dari awal mengatakan tidak tahu apa-apa. Kalau dia tidak tahu apa-apa yang dia kritik, apanya yang mau diperdebatkan? Kalau mau ilmiah, semua mesti paham apa yang dia kritik. Ya, kalau dia tidak paham apa-apa yang dia kritik, apanya yang mau diperdebatkan? Tidak ada. Ya, jadi tolonglah itu jelaskan dulu apa yang Anda mau kritisi itu apa. Ya. Sekarang dia matikan, bisakah manusia menjadi Tuhan? Yang bilang manusia jadi Tuhan itu siapa? Di dalam doktrin divinatur apa? Suma. Di konsili apa dikatakan? Atau dalam pernyataan saya di mana mengatakan manusia bisa jadi Tuhan? Itu kan karangan Anda itu. Kita tidak pernah berkata manusia jadi Tuhan. Moderator ingatkan, saya minta moderator bertindak tegas ya. Yang pertama tadi saya minta Suma menjelaskan karikatur apa yang saya buat tentang divinatur Kristus, atau yang dibuat oleh bapak-bapak gereja atau konsili Kalsedon mengenai divinatur Kristus. Dia mesti jelaskan itu. Kalau tidak, dia berarti omong kosong di sini. Karikatur apa? Mesti hadirkan karikatur itu apa? Data-datanya apa? Ya. Lalu yang kedua, kita tidak pernah berkata manusia Yesus jadi Allah. Tidak ada itu dalam doktrin divinatur Kristus. Itu perkataan Suma. Nah, sekarang juga buktikan di mana dalam konsili Kalsedon, bila perlu nanti ya rujuk kepada konsili Kalsedon, di mana dikatakan di sana bahwa manusia Yesus jadi Allah atau jadi Tuhan. Tidak ada di sana. Tidak ada sama sekali. Atau konsili Nikea mengenai Tritunggal. Tidak ada di sana. Itu kan karangan Suma. Maka saya sudah bilang, Suma dan orang-orang Islam ini mengkritisi Kristen dengan karangan mereka sendiri. Kita tidak pernah berkata manusia Yesus jadi Allah. Itu karangan Suma. Kita percaya Yesus itu punya dua natur. Manusia ya manusia. Manusia tidak bisa jadi Allah. Allah ya Allah. Tidak bisa jadi manusia. Kealahannya terus dari kekal sampai kekal. Kemanusiaannya ada sejak inkarnasi. Ada dua natur yang berbeda. Yang mati kemanusiaannya, yang yang kekal itu kealahannya. Kita tidak pernah percaya Allah jadi manusia, manusia jadi Allah. Itu kan karangan Suma.
Maka tidak nyambung ini. Saya perlu tertawakan argumentasi Zuma ini ya. Walaupun besok itu ramai mereka mengatakan Zuma menang besar ya, silakan sajalah ya. Tapi orang yang ilmiah dan akademik itu akan tahu siapa yang asal bicara, yang tidak pakai rujukan ilmiah dan akademik yang jelas. Itu kan jelas nanti. Ya, jadi dua hal ini saya tanya kepada Zuma, karikatur apa? Coba jelaskan dulu. Lalu yang kedua, di mana pernyataan saya atau pernyataan konsili-konsili yang mengatakan manusia Yesus bisa jadi Allah? Ya, di mana? Atau manusia berubah jadi Allah? Atau sebaliknya, Allah berubah jadi manusia? Di mana itu dikatakan? Buktikan, kasih datanya dulu. Kalau tidak, Anda membuat karikatur tentang iman Kristen lalu mengkritisi. Tapi sayangnya Anda mengkritisi pikiran Anda sendiri. Tidak mengkritisi yang dipercaya iman Kristen. Ini kekacauan besar bagi polemikus Islam. Ini kekacauan besar. Makanya saya bilang hadirkan Egy Sujana yang jauh lebih ilmiah. Egy Sujana itu hadirkan. Biar dia akan gambar-gambar logik ya. Kita lihat. Nah, kalau Zuma bisa merepresentasikan dan benar Dwi Natur Kristus, malam hari ini saya mau buktikan itu dan uji logika. Dan law of non-contradiction. Dan hukum either or. Ya. Dan hukum identity. Saya buktikan malam hari ini. Tidak apa-apa. Tapi representasikan dan benar dulu. Ya, waktunya sudah habis. Ya, saya ingatkan kepada kedua debater agar supaya fokus pada tema, masuk pada substansi, saling sanggah menyanggah terkait dengan substansi ya. Nah, sejauh ini saya melihat masih soal metodologi. Saya pikir kita harus bergeser masuk pada soal yang substansial, tema yang dibahas ya. Memang yang diminta oleh Pak Pendeta MYM kepada Pak Zuma adalah harus jelaskan soal karikatur yang Anda maksudkan. Tentunya Anda sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Pak. Suaranya hilang itu Pak Felix. Iya, hilang suaranya Pak. Pak Felix. Terlempar kali, kelontar keluar. Pak Felix, ada. suaranya Pak. Tetap ada. Tetap ada dia. Pak Felix. Ada kan Pak Felix? Pak Felix ada di room kan? Pak Felix. Loh, malah keluar. Coba naikkan Pak Felix. Pak Felix. Bisa? Oh, udah keluar. Bagaimana ini Ustadz Zuma? Ini sudah keluar ini orangnya ini. Kita tunggu Pak, pasti dia masuk mungkin jaringan. Kita tunggu aja dulu sebentar. Ada enggak orangnya? Mungkin enggak ada sih, enggak kelihatan di sini. Atau kita lanjut pakai timer aja. Giliran Anda sekarang kayaknya Ustadz Zuma. Kita buang-buang waktu nanti ini sambil nunggu Pak Felix. Oke, baik. Timer, sebentar. Timer siap ya. Ntar disiapkan timernya dulu. Baik, Pak, baik. Ya, silakan Ustadz. Oke, baik. Jadi pernyataan Bapak itu kemudian bahwa terkait dengan karikatur. Saya katakan bahwa ketika kita melihat sisi mendasar daripada apa yang menjadi konsep Kristen, yaitu Yesus sebagai objek sembahan, maka saya katakan bahwa Yesus itu mengajarkan dirinya 100% manusia. Kedudukan yang paling tertinggi yang dimiliki hanya sebagai rasul, utusan. Lalu kemudian muncul karikatur. Apa karikatur itu? Pemahaman yang kemudian dilebih-lebihkan terhadap Yesus. Penggambaran yang kemudian dijadikan sebagai objek pembenaran terhadap iman, di mana Yesus itu sebagai objeknya. Jadi gambar atau penggambaran suatu objek yang konkretnya menjadi dasar, yang mendasari adalah konkret adanya objek tersebut, lalu kemudian dilebih-lebihkan dalam sudut pandang yang kemudian baik itu dibentuk dalam bentukan visualisasi ataupun dalam pemikiran. Itu yang saya maksud karikatur.
Jadi adanya pemahaman doktrin atau dogma terhadap orang per orang, terhadap golongan, terhadap objek yang sebenarnya mengajarkan dirinya bukan Tuhan, tetapi Rasul. Lalu kemudian dibuatkan sesuatu penggambaran yang dilebih-lebihkan. Maka muncul kemudian pemahaman Yesus juga 100% Tuhan. Nah, ketika Anda mengatakan, bisakah manusia jadi Tuhan? Saya jelas mengatakan tidak bisa. Tapi Anda sudah merobatkan Yesus itu 100% Tuhan. Berarti, kalau Yesus 100% Tuhan, berarti Tuhan menjadi manusia. Nah, kalau Yesus itu juga adalah Tuhan 100%, berarti Yesus yang manusia ini juga menjadi Tuhan. Berarti Tuhan menjadi manusia, manusia menjadi Tuhan. Jadinya 200%. Itu yang saya pahami dengan karikatur yang Anda buat. Kalau kemudian Anda mengatakan, Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Tapi faktanya, data demi data yang disuguhkan kemudian gereja, bahwa Tuhan menjadi manusia itu ada. Dikatakan misalnya firman itu telah menjadi manusia. Logos menjadi manusia. Dan logos ini adalah Theos. Logos ini adalah ilah yang kalian sebut dengan sebutan Allah. Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Apa tuh? Tuhan menjadi manusia. Logos menjadi manusia. Berarti yang dihasilkan kemudian dari konsili atau apapun itu, muktamar-muktamar yang dibangun oleh gereja pada dasarnya semuanya itu berdasar terhadap karikatur penggambaran terhadap Yesus yang dilebih-lebihkan. Kalau dikatakan Yesus selamanya adalah Allah, di dalam Yohanes 8 nomor 58 misalnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada, atau aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 nomor 20 nomor 30, sorry. Itu adalah kemudian pemahaman yang dibantah sendiri oleh Yesus. Bahwa ketika Yesus mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada, itu ada yang melatar belakangi pertanyaan itu. Karena kalau dipahami berdasarkan data ini sehingga muncul kemudian karikatur mengatakan dia adalah Tuhan itu sendiri, yang 100% Tuhan dan 100% manusia, karena dikatakan aku ada sebelum Abraham ada. Faktanya Yesus nggak tahu kapan hari kiamat. Berarti ada yang melatar belakangi sehingga Yesus mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada. Karena Salomo juga mengatakan, aku ada ketika langit belum digariskan. Begitupun juga Yeremia, ada sebelum dia dikandung oleh ibunya. Artinya itu gugur. Keilahian Yesus 100% itu gugur sama sekali. Sekarang yang muncul hanya Yesus 100% manusia. Tidak ada karikatur lain. Jadi kalau saya memahami, ya sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Dia adalah Rasulullah. Dia adalah utusan Allah. Dan Tuhannya hanya satu. Dia bukan Tuhan. Tuhannya cuma sendiri. Sebagaimana dalil demi dalil yang saya uraikan kepada Bapak di dalam kitab Bapak sendiri. Bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi seorang diri. Tidak ada unsur manusia di sana. Berarti unsur manusia ini muncul belakangan. Kalau unsur manusia ini muncul belakangan dan dikatakan 100% Tuhan, harusnya pada saat Tuhan menciptakan langit dan bumi, si manusia anak Maria ini juga ada di sana. Tapi faktanya dia tidak ada. Lalu bagaimana mau dikatakan dia 100% manusia, dia 100% Tuhan? Saya kira begitu, Pak. Silakan. Pak Felix mau masuk ya? Oke, waktunya selesai. Saya mohon maaf tadi saya terpental ya. Saya terpental. Akan tetapi saya ada sempat nyimak Ustadz Suma mengutip itu Yohanes 8 ayat 58, ego eimi. Sebelum Abraham jadi aku ada ya, ucapan Yesus. Meski demikian, Pak Ustadz Suma tetap menekankan bahwa Yesus hanya 100% manusia. Pak MYM akan memberikan tanggapan waktu berjalan setelah Pak MYM mulai. Dipersilakan Pak. Ya, baik. Saya mungkin tanggapi sedikit moderator tadi ya, yang mengatakan belum masuk substansi. Sebetulnya substansi itu Pak, pertanyaan saya. Karena Zuma menyerang apa yang dia tidak tahu. Ini substansi perdebatan. Kalau dia tidak paham tentang pemahaman saya mengenai doktrin divinatur, dia menyerang udara kosong, bukan menyerang saya. Inilah yang disebut sebagai strawman fallacies ya. Membuat orang-orang di sawah, lalu digebuk sendiri, lalu merasa menang. Itu Zuma malam ini. Dia sama sekali tidak merepresentasikan divinatur Kristus, baru dia serang. Sebagaimana dipercaya iman Kristen. Ini penting dalam perdebatan, Pak. Ini bukan metodologi, Pak Felix. Ini substansi perdebatan. Dia kalau mau menyerang saya, kan menyerang pernyataan saya, yang dia pahami dan benar. Kalau dia tidak paham, apa yang dia mau serang? Ya, dan bukti-bukti ketidakpemahamannya terhadap doktrin Kristen itu adalah salah satunya. Misalnya ya, dia mengatakan, kalau Yesus itu Allah. Dia bilang tadi begini, Allah itu menciptakan seorang diri. Ya, waktu Allah menciptakan tidak ada unsur manusia di sana. Kalau memang Yesus itu adalah Allah ya dan manusia 100%, tentu waktu Allah menciptakan ada unsur manusia di sana. Itu argumentasi dia tadi. Ini kan kacau ini. Yang mengatakan kemanusiaan Yesus itu
kekal itu. Tidak ada awal, ya. Kekal sama dengan kealahannya itu siapa? Kemanusiaan Yesus itu ditambahkan kemudian. Ini semua dengar apa enggak ya? Atau sibuk Google ya? Jadi kemanusiaan Yesus ditambahkan pada saat inkarnasi. Maka jelas pada saat penciptaan itu tidak ada manusia di sana, tidak ada unsur manusia di sana. Yang ada hanyalah Bapa, Sang Firman, Sang Logos Ilahi, di mana melaluinya Bapa mencipta, dan Roh Kudus, dan itu nyata dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Ya. Jadi tidak ada unsur manusia di sana. Nah, ini satu bukti bahwa Suma tidak paham iman Kristen, tapi menyerang apa yang dia tidak paham. Memang kita percaya kemanusiaan Yesus ditambahkan kemudian. Kemanusiaan Yesus itu bukan ada dari kekal sampai kekal. Ditambahkan pada saat inkarnasi, dan sejak inkarnasi, natur Allah dan natur manusia Yesus itu bersatu untuk seterusnya. Ya, tidak bisa dipisah, tidak bisa dibagi. Tidak bercampur, tidak berubah. Ya, seperti itu ya. Jadi Suma tidak paham ini ya. Lalu kemudian singgung-singgung sebelum Abraham ada, aku ada. Before Abraham was born, I am, kata Tuhan Yesus. Itu jelas ayat menyatakan kekekalan Sang Logos dalam natur ilahinya. Itu jelas itu. Yang tidak bisa dicampur adukan dengan kemanusiaannya. Walaupun sejak inkarnasi ada persatuan sedemikian rupa. Tapi jelas ketika Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku ada, itu menyatakan kekekalan keilahiannya sebagai logos ilahi, natur Allahnya. Ya, dan dengan demikian di sini hanya membuktikan bahwa Yesus memang Allah. Yohanes 1 ayat 1 sudah jelas itu. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ketika Yesus mengampuni dosa, ya, yang debat yang pertama dulu, ya, dia katakan bukan Yesus yang mengampuni dosa. Saya katakan kepada semua, buktikan dari ayat itu di mana Yesus bukan mengampuni dosa. Itu Yesus yang menyatakan di sana. Mengampuni dosa seseorang yang tak pernah berbuat dosa langsung terhadap Yesus secara manusia. Hanya Allah yang bisa begitu kan? Nah, itu tidak bisa dicampur adukan dan kemanusiaannya. Nanti kalau kemanusiaannya mati, bisa makan, bisa berjalan-jalan di atas bumi. Ya, seperti itu. Nah, maka begini, ketika dia membenarkan diri dan mengatakan, Yeremia pun berkata, sebelum dunia dijadikan aku ada. Tidak ada begitu itu. Buktikan, buka ayatnya nanti semua. Lalu kemudian Salomo berkata, aku sudah ada sebelum dunia dijadikan, begitu ya. Itu Salomo bicara tentang hikmat. Dan hikmat itu justru mempersonifikasikan Sang Firman. Karena Logos ini adalah hikmat Allah. Firman Allah, bijaksana Allah, intelijensia yang menjadi dasar penciptaan segala sesuatu. Jadi hikmat yang dibicarakan Salomo itu, yang ada secara kekal itu, ya, yang ada sebelum dunia dijadikan itu merujuk kepada Logos itu. Bukan Salomo itu. Jadi ini cuma tampil ayat Alkitab yang dia tidak paham, gitu ya. Lalu dia tafsir sesuka dia sendiri. Ya, saya sudah bantah ya, tidak masuk akal, nonsens argumentasinya. Baik, waktunya habis, sayang sekali. Ya, jadi saya pikir Pak Ustadz Suma sudah menyimak dan memahami apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta MYM. Beliau sudah substansial, dan Pak Ustadz Suma dengan caranya sendiri juga bagaimana substansial ya. Ya, seperti itu. Ya, kita akan persilakan langsung Pak Ustadz Suma. Waktu bergerak, Pak Ustadz Suma memulai. Dipersilakan, Pak. Oke, makasih. Nah, inilah yang menggelikan. Semakin tinggi ilmu seorang Kristen itu akan semakin jauh jatuhnya itu semakin enak. Bapak mengatakan kemanusiaan Yesus itu ditambahkan. Ini logika apa ini? Tuhan menambahkan pribadi baru terhadap dirinya. Ini konsep yang Bapak dapat ini dari mana konsepnya? Makanya saya tidak mau digiring kepada konsep konsili-konsili pagan yang Anda bawa itu. Kemanusiaan Yesus itu ditambahkan kemudian. Kalau begitu berarti Yesus yang manusia 100% ini tidak ada pada dirinya 100% Tuhan. Karena ternyata dia adalah ciptaan, Pak. Kenapa saya katakan ciptaan? Baca Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Berarti kalau Anda mengatakan Tuhan menambahkan dirinya pribadi, berarti Tuhan membentuk dirinya menjadi pribadi baru. Ingat kata-kata Bapak yang barusan. Memang enak kalau orang semakin tinggi ilmunya itu semakin enak saya berdialog dengan dia. Saya dengan bahasa awam saya yang dimengerti oleh banyak orang, dan Bapak yang bahasanya tinggi akan terjun bebas nantinya. Bapak mengatakan kemanusiaan Yesus itu ditambahkan. Ini apa-apaan ini? Tuhan menambahkan pada dirinya sisi kemanusiaan. Ini konsep dari mana Bapak temukan? Belajar dari mana jauh-jauh? Tapi ternyata yang Bapak bawa ke sini ajaran pagan. Tuhan Yesus, kata Anda, itu adalah sisi kemanusiaan yang ditambahkan berikutnya. Berarti dia dibentuk. Nah, lalu kemudian Anda terpojok lagi dengan Amsal 8. Anda mengatakan itu adalah hikmat, itu bukan Salomo, tapi itu adalah hikmat untuk Yesus. Berarti Bapak pelototin, pasang kacamata, lihat nomor 22.
Amsal 8 itu. Berarti benar Yesus adalah ciptaan. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama kali dahulu kala. Berarti kalau itu untuk Yesus, berarti Yesus adalah ciptaan. Berarti benar yang saya katakan, tolong jelaskan manusia 100% kok bisa Anda tuhankan, karena dia memiliki konsep karikatur 100% Tuhan juga. Jadi Anda mau menggunakan metode seilmiah apapun, Bapak akan terjun bebas. Selama masih menyembah manusia, selama itu juga setinggi apapun ilmu Bapak, Bapak akan tersungkur dengan indahnya di hadapan saya. Tapi Anda mengatakan nggak mungkin kemudian kami menuhankan manusia, nggak mungkin karena Anda menuhankan manusia. Nah, lalu kemudian Anda mengatakan Yesus itu adalah manusia, Yesus itu adalah manusia dan selamanya adalah manusia. Lalu kemudian dia menyatu dengan ilahi. Apa-apaan ini? Manusia menyatu dengan ilahi. Jadi anak Maria kehilangan anak, karena anaknya sudah menjadi ilahi. Berarti ketika ilahi 100%, manusia 100%, menyatu dia, bukan lagi 100%, Pak. Jadi 200% jadinya. Ini logik apa dipakai? Ilmiah seperti apa yang Anda gunakan? 100 kali 2 berarti 200. Tuhan Anda itu 200. 200 apa namanya Tuhan? 200% pencampuran antara manusia dengan Tuhan. Waduh. Tinggi sekolah Bapak, tapi hanya ini yang Bapak bisa. Nah, kalau kemudian Anda mengatakan bahwa Yesus itu kami tidak sembah pada diri kemanusiaannya. Nanti akan saya tanya kepada Bapak, Yesus yang 100% ini, yang pernah menjadi mayat ini, yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya ini, yang tidak ada ketika Tuhan menciptakan ini, kayak mana caranya dia menjadikan dirinya menjadi Tuhan? Tadi Anda menuding saya bahwa Suma nggak tahu, itulah berarti Suma itu nggak ngerti, nggak ada ilmunya. Berarti nggak paham sama sekali. Berarti yang paham adalah Bapak. Bapak mengatakan kemanusiaan Yesus itu ditambahkan. Lalu kemudian manusia yang ditambahkan ini 100% juga Tuhan. Bagaimana ceritanya? 100% manusia, 100% Tuhan. Sementara sisi kemanusiaannya ini adalah kemanusiaan yang ditambahkan, kemanusiaan yang dijadikan. Berarti Yesus ini adalah hal baru. Kalau dia hal baru berarti dia ciptaan. Kalau dia ciptaan berarti bukan Tuhan. Jangankan 100%, 0,1% pun tidak. Itu yang Anda harus patahkan. Kalau Anda ingin mengatakan, kamu nggak ngerti dua nafsu. Yang kami maksud Yesus Tuhan 100%, Yesus Tuhan 100% manusia. Apakah Anda ingin mengakui bahwa Tuhan Anda dua? Anda menuhankan manusia dan menuhankan ilahi? Apakah seperti itu? Baik, waktunya sudah selesai. Ini kita akan masuk ke yang terakhir ya, dari Pak Pendeta MYM. Itu akhir daripada sesi debat. Tapi beberapa hal yang saya catat dari apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Suma, yaitu mengenai natur kemanusiaan Yesus ditambahkan, yang berarti dibentuk. Kemudian soal Amsal 8 ya, oleh Pak Ustadz Suma itu bukan personifikasi hikmat ya, tetapi itu ditujukan kepada Salomo. Apakah demikian? Kemudian manusia Yesus menyatu dengan ilahi. Apakah kemanusiaan Yesus disembah? Kira-kira itu yang disampaikan oleh Pak Ustadz Suma. Dan pada akhir daripada sesi ini, Pak Pendeta MYM akan memberikan tanggapan yang sifatnya merangkum. Waktu akan berjalan ketika Pak Pendeta MYM berbicara. Dipersilakan Pak Pendeta. Ya, baik. Jadi saya lucu sekali ini ya. Kelihatan sekali Ustadz Suma ini. Ya, maafkan saya ya, saya bukan menyerang dia ya, tapi kelihatan sekali ini dia sebetulnya sama sekali tidak ilmiah ya. Saya tidak mengatakan tadi pribadi Yesus, kemanusiaan Yesus ditambahkan. Saya tidak sebut istilah pribadi. Orang Kristen itu kalau menggunakan istilah itu sangat ketat dan tidak sembarangan. Saya mengatakan natur manusia Yesus ditambahkan pada saat inkarnasi. Tapi Suma bilang pribadi Yesus, kemanusiaan Yesus ditambahkan, kata MYM katanya. Ini saja sudah membuktikan omong kosong besar. Tidak paham argumentasi orang, omong kosong besar. Natur sama pribadi beda Suma. Makanya belajar konsili Kalsedon dulu, pahami itu baru kritik Kristen. Biar gak asal mangap. Maafkan saya kalau saya keras ini, karena ini sudah karikatur luar biasa dari Suma ini. Ya, konsili Kalsedon mengatakan Yesus hanya ada satu pribadi. Dengan dua natur yang berbeda. Ilahi 100%, manusia 100%. Bersatu dalam satu pribadi logos. Satu pribadi ya. Logos tidak dapat dibagi, tidak dapat dipisah. Tidak bercampur, tidak berubah. Tidak bercampur, tidak berubah melawan Eutychus yang sesat
dan tidak terbagi, tidak terpisah melawan Nestorian yang juga sesat. Nah, Suma mengatakan tadi, MYM bilang pribadi kemanusiaan Yesus ditambahkan. Nah, ini bukti bahwa Suma tidak paham apa-apa. Bahkan dia tidak mengerti apa yang saya katakan ini. Dia tidak mengerti apa yang saya katakan, ya. Jadi sayang sekali ya. Sayang sekali. Kalau saya pasti misalnya bahas tentang Quran atau Muhammad sekarang, saya pasti mendengarkan argumentasi Suma baik-baik. Setelah saya paham, baru saya kritisi. Tidak mungkin saya asal bicara seperti itu. Jadi harus dibedakan istilah pribadi dengan natur. Ya, jadi terbukti di sini Suma memang itu asal menanggapi saja ya. Omong kosong besar kalau saya boleh katakan. Yang kedua ya, mungkin saya masuk ke Amsal dulu ya. Ya, saya membaca ya, Amsal 8 ayat 22 ya. Dikatakan di sana, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Ini terjemahan LAI mengatakan demikian. Kami Kristen percaya terjemahan bisa keliru, terjemahan bisa salah bahkan. Dan LAI di sini saya katakan keliru terjemahannya. Ya, kalau dalam versi King James nanti saya merujuk juga kepada bahasa aslinya ya. Kalau dalam versi King James, New King James dikatakan, The Lord possessed me at the beginning of His way, before His works of old. Jadi the Lord possessed me artinya Tuhan memiliki aku. Tuhan memiliki aku. Ya, at the beginning of His ways ya. Jadi istilahnya memiliki ya sebagai permulaan pekerjaannya. Itu dalam versi LAI ya, tapi kalau di King James ini at the beginning of His ways ya. Tuhan memiliki aku. Ini merujuk kepada Sang Firman, Sang Logos itu yang memang berada pada Bapa ya, sejak semula di dalam kekekalan. Di dalam bahasa aslinya ini ada istilah Kanani Yahweh ya. Kanani YHWH ya. Possessed me Yahweh. Istilah possessed tadi ya. Maka Sang Logos ini dimiliki oleh Allah itu secara kekal. Ya, dimiliki oleh Allah secara kekal ya, bukan diciptakan. Lalu kemudian tadi dikatakan manusia Yesus itu layak disembah apa tidak? Karena persatuan kemanusiaan Yesus dan kealahannya yang sedemikian rupa di dalam satu pribadi Logos yang kita tidak bisa pisah tapi bisa dibedakan dengan jelas. Maka kita menyembah pribadi Logos itu yang adalah Allah 100% dan manusia 100%. Ya, jadi kalau kemanusiaan Yesus terinclude ke dalamnya, apa masalahnya? Sudah ada persatuan sedemikian rupa antara natur manusia dan natur kealahan Yesus. Maka menyembah pribadi Yesus yang adalah Allah 100% dan manusia 100% itu dilakukan orang Kristen. Dan itu no problem sama sekali. No problem sama sekali. Ya. Iya, waktunya sudah habis. Dengan berakhirnya tanggapan yang disampaikan oleh Pak Pendeta MYM, maka berakhir pula bagian ya debat itu, dan kita akan segera masuk pada battle round, ronde battle. Ya. Jadi saya ingatkan kembali apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta MYM bahwa orang Kristen menyembah Yesus bukan menyembah manusia saja, tetapi dia menyembah Yesus sebagai 100% Allah, 100% manusia. Pemirsa dan para netizen, kita akan segera masuk pada battle round, dan untuk itu diberikan waktu total. Wah, saya pikir karena ketuanya ini masih, ya saya pikir masih menggebu-gebu ya, masih juga penasaran, masih juga mau untuk saling sanggah menanggapi atau tanggap menanggapi dengan total. Maka saya pikir kita berikan waktu 20 menit ya. Tolong di setting 20 menit, bukan 15, 20 menit. Timingnya tolong di setting ke 20, bisa? Ke 20 menit ya. Oke, ditampilkan besar. Baik, terima kasih. Ya, saya pikir kedua narasumber nanti saling menahan diri ya, agar supaya pesan atau message yang mau disampaikan bisa diterima dengan baik oleh para pemirsa ataupun netizen. Ya, silakan. Siapa yang memulai? Ketika berbicara, waktu pun bergerak. Dipersilakan 20 menit dari sekarang. Ya, silakan dia menyerang. Saya tidak menyerang, Pak. Saya hanya ingin netizen itu tercerahkan. Kristen ini sebenarnya menyembah berapa Tuhan? Satu Kalau Tuhan. Anda mengatakan menyembah manusia, satu Tuhan. Jangan memframing apapun. Jangan memframing apapun. Kristen menyembah satu Tuhan Tuhan. Anda satu katanya. Ya. Yang mana? Yesus atau yang manusia 100%?
Allah Tritunggal yang satu. Allah Tritunggal yang satu yang di dalam Bagaimana dirinya caranya ada Anda 3 pribadi yang mengatakan satu berbeda. sementara Bapak, bagaimana Anda bentar mengatakan dulu. satu? Satu manusia, satu bukan manusia. Makanya saya jelaskan, Anda dengar ya. Silakan. Orang Kristen percaya menyembah Allah Tritunggal yang satu, yang di dalam dirinya sendiri ada 3 pribadi yang berbeda, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 pribadi yang berbeda tapi nggak bisa dipisah, nggak bisa dicerai-beraikan, tapi bisa dibedakan dengan jelas. Dan pribadi kedua, Sang Logos ini, dia mengambil natur manusia 100% pada saat inkarnasi. Sehingga naturnya sekarang adalah Allah 100% dan manusia 100%. Nah, kalau Anda tanyakan kepada saya, Anda menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Tritunggal. Tidak ada Allah lain selain daripada Allah Tritunggal. Ya. Katanya 3. 3 yang mana? Yesus. Yang 3 mana? Yesus manusia. Yesus manusia. Apakah Bapa itu manusia? Allah itu satu hakikat, 3 pribadi yang berbeda. Hanya ada satu Allah. Tadi 3 dari mana? Tadi Bapak tadi merendahkan saya ketika saya mengatakan bahwa kemanusiaan Yesus itu adalah pribadi yang ditambahkan. Sekarang jelaskan dulu. Sekarang Anda mengatakan Tuhan Anda menjadi 3 pribadi. Yang mana yang benar ini? Tadi Anda marah ketika saya mengatakan bahwa memang 3 pribadi. Anda marah ketika saya mengatakan bahwa kemanusiaan Yesus itu adalah pribadi yang ditambahkan. Tidak. Anda menertawakan saya. Kemanusiaan Yesus tidak. Dengar saya dulu, biar nggak asal ngoceh terus, Suma. Ya, dengar saya. Sekarang Yesus itu pribadi yang ditambahkan atau bukan? Dengar dulu. Kemanusiaan Yesus itu tidak punya pribadi sendiri. Dengar baik-baik. Itu natur manusia Yesus. Pribadi atau satu pribadi, Pak? Kamu dengar dulu. Kamu saya tanya tentang Quran, nanti kamu saya bukan siswa Anda. Saya bukan mahasiswa Anda. Ya? Dengarkan dulu. Anda mengatakan Yesus itu bukan pribadi. Nah, yang dikatakan 3 pribadi ini siapa aja? Dengar dulu, Suma, ya. Kemanusiaan Yesus tidak mempunyai pribadi manusia sendiri, ngerti enggak? Oke, karena kemanusiaan Yesus itu, dengar dulu, kemanusiaan Yesus itu otomatis mengambil bagian dalam pribadi Logos ilahi, ya. Jadi kemanusiaan Yesus itu ada 2 natur, bukan 2 pribadi, ya. Ada 2 natur yang berbeda yang bersatu dalam satu pribadi Logos. Maka tetap saja Allah Tritunggal, pribadi Bapa, ada pribadi Anak, Logos yang punya 2 natur, dan ada pribadi Roh Kudus. Apanya yang 3 Allah? Yang 3 Allah itu yang apa? 3 pribadi ini siapa aja, Pak? 3 pribadi ini siapa aja? 1. Bapa, Logos, dan Roh Kudus. Logos. Jelas? Roh Kudus. Ya. Nah, Yesus sebagai apa dia di sana? Nggak dihitung dia. Yesus sebagai Logos toh, sebagai Logos 100% Allah, 100% manusia. Iya. Logos itu apa, Pak? Coba, Logos itu apa? Lah, ini pertanyaannya lari kemana-mana. Anda menyerang selama ini iman Kristen, Anda negatif Logos. Justru saya lucu gitu loh. Justru saya lucu. Anda mengatakan Yesus itu bukan pribadi, tapi dia adalah Logos. Maksudnya Logos itu apa, Pak? Logos itu apa? Engkau memang, Suma, kamu mulut besar. Kamu menyerang yang tidak kau ketahui. Ya? Kau menyerang yang tidak kau ketahui. Kerdil. Anda Logos itu apa? Logos itu apa? Logos itu firman. Firman yang punya 2 natur. Ya. Firman yang punya 2 natur. Logos itu apa, Pak? Waktunya di pause dulu. Firman yang punya 2 natur yaitu Allah 100%, manusia 100%. Saya minta waktu. Ini yang kamu paham. Ini yang kamu paham. Logos itu apa? Logos itu firman. Saya ingatkan ya. Yesus itu firman atau bukan? Jangan saling Yesus menyerang. firman dalam kealahannya. Dan Yesus punya itu natur firman atau manusia, Pak? Pak, Yesus itu firman atau manusia? Yesus itu dalam kealahannya firman, dan dalam kemanusiaannya punya natur manusia. Lalu masalahnya apa? Nah, Yesus itu firman dalam kealahannya. Saya terangkan kepada Bapak. Berarti Trinitas itu gugur, Pak. Harusnya 4 tas. Loh, kok bisa 4 tas? Kemanusiaan Yesus tidak punya pribadi sendiri. Logos ini 2 pribadi kan, Pak? Menurut Bapak? Bodoh kamu semua, bodoh kamu itu. Saya sudah bilang kemanusiaan Yesus tidak punya pribadi. Bodoh kamu itu. Jadi yang punya pribadi yang mana, Pak? Yang punya pribadi yang mana? Saya minta keduanya agar supaya tidak saling menyerang. Pak Felix, Bapak kelewat pintar soalnya. Bapak kelewat pintar. Pak Felix, Anda mesti tegas, Pak. Dia ini mengulang sesuatu yang saya tidak katakan. Pak, saya sudah katakan kemanusiaan Yesus itu bukan pribadi. Kemanusiaan Yesus bukan pribadi, berarti hanya ada pribadi Logos. Hanya ada pribadi Logos. Jadi Yesus itu bukan pribadi, Pak. Jadi Yesus itu bukan pribadi. Logos ilahi pribadi. Yesus itu Logos dan manusia. Yesus itu Logos dan manusia, ini yang kau tidak tahu. Logos dan manusia. Dia adalah firman, dia adalah firman dan manusia. Iya, Logos ilahi dan manusia apa? Ya, lalu apa? Logos ilahi dan manusia. Iya. Oke. Nah, ini manusianya Yesus ikut juga menjadi Tuhan, tidak? Timernya mati. Ya. Lanjut. Jadi manusia anak Maria ini tidak ikut jadi Tuhan. Loh, bagaimana kemanusiaan jadi Tuhan? Anda gini loh. Ya. Bagaimana kemanusiaan jadi Allah? Saya sudah katakan Logos ilahi ini punya 2 natur yang berbeda. Sebagai Allah, Logos ilahi, dia 100% Allah, dan kemanusiaannya itu mempunyai natur manusia 100%. Tetapi itu hanya
Kok dua pribadi yang berbeda? Itu kata Anda. Nah, dua tadi natur Bapak yang berbeda. mengatakan logos ilahi, dua pribadi yang berbeda. Gimana sih Bapak ini? Bapak yang mengatakan Dua saya natur hanya yang berbeda. mendengarkan. Saya tidak bilang pribadi. Coba dengarkan lagi. Saya tidak bilang pribadi. kalau dua Itu yang natur saya yang bantah berbeda tadi. berarti dua pribadi, Pak. Ya, kamu yang bilang kalau begitu. Kok Satu tuduhkan ke firman, saya? satu pribadi manusia. Gimana sih Bapak Itu ini? kata kamu. Kristen tidak percaya itu. Kristen percaya hanya satu pribadi dengan dua natur yang berbeda. Natur manusia 100%, natur ilahi 100%. Bukan dua pribadi. Kamu yang ngarang. Makanya saya betul tadi bilang. Kamu buat karikatur sendiri, ngarang sendiri, lalu kamu serang Ini karangan kamu sendiri. karikaturnya Bapak. Bapak yang sedang Iya. membuat karikatur. Yesus itu Kamu adalah yang membuat firman, di karikatur. sisi lain dia adalah di sisi lain Manusia. adalah manusia. Iya, betul. Itu karikatur betul. yang Bapak buat. Sementara Yesus karikatur. mengatakan dirinya adalah Bukan manusia. karikatur. Bukan manusia, karikatur. Yesus Bukan itu. karikatur. Yesus karikaturnya dia adalah manusia. Tidak ada embel-embel lain. Kamu- Dia hanya mengatakan Suma. aku adalah utusan Tuhan. Suma, kamu sudah terlihat bohongnya tadi. Kamu bilang saya itu manusia, Yesus punya pribadi. Saya tidak berkata begitu. Kamu bohong. Kamu teliti lagi video ini nanti. Kamu memang Silakan tukang aja bohong. Anda katakan Ya, tiga pribadi. ya Kan kamu tiga memang pribadi tukang kan? bohong. Ah, yang Ya, pertama kamu Logos. tukang bohong. Ya, Pertama kamu tukang Logos. bohong. Yang Ya. kedua Bapak. Ya. Yang ketiga Roh Kudus. Iya kan? Iya, Nah, jelas tiga terus pribadi. Yesusnya kenapa nggak dianggap? Yesus nggak dianggap. Logos itu Yesus toh? Lah ini bodoh lagi Loh. kamu itu. Bukannya Yesus Yesus itu itu perkataan, Logos. Pak. Bukannya Logos itu perantara. Yesus Dia itu adalah Logos. perkataan. Itulah bodohnya kamu. Makanya maaf saya Logos. keras. Itulah bodohnya kamu. Yesus itu Bapak, Logos ilahi 100%. Bapak, Dengar dulu. Bapak Dengar yang dulu. kelewat pintar bikin karikatur. Dengar dulu. Kitab Dengar dulu. Anda yang mengatakan Ya. Logos itu telah Ya. menjadi daging. Gitu loh. Jadi daging itu Dengar bukan dulu. Logos. Karena dia Yesus sudah itu- menjadi daging, Pak. Baca kitabnya dengan baik. Suma. Masa saya Cuma. ngajarin? Ah, gimana Pak? Cuma kamu diam dulu Bodoh. ya, biar gak tolol. Ya biar gak tolol. Maafkan saya kerasin karena kamu memang tolol. Nggak apa-apa, Ya. Pak, nggak apa-apa. Orang Jadi pasti tahu. Yesus itu- Setinggi-tingginya ya. ilmu Bapak. Gue bilang Jadi dari Yesus tadi, Bapak itu- akan terjun bebas. Yesus itu Logos ilahi 100%, manusia 100%. Apa masalahnya? Yesus itu Logos Allah 100%, Ya. manusia 100%. Oke, Ya. sekarang Tuhan Anda ada Jadi berapa? Satu, Ya, yang manusia Ya, atau apa yang itu? Logos ilahi? saya sudah menjelaskan tadi. Allah Tritunggal Tuhan kami, Bapa, Nah, Putra, kalau Roh Kudus. Tritunggal, Satu Allah dan itu tidak. Ya, artinya tiga, Pak. tiga. Tunggal Ya, itu jelas. tiga Ya, satu. tiga itu artinya bukan satu. Tunggal ini adalah persatuan dari tiga hal, tiga pribadi. Bukan Baru persatuan dari tiga hal. Ada Bapak satu sekutuan. Allah, di dalam dirinya ada tiga pribadi yang berbeda. Hanya ada satu Allah, di dalam dirinya sendiri ada tiga pribadi yang berbeda. Itu yang kamu nggak paham. Iya, Ini saya yang katakan kamu nggak Tuhan Anda paham. tiga pribadi, salah nggak? Itu yang kamu nggak paham, Suma. Sekarang kalau saya katakan Jadi- bahwa Tuhan Anda tiga pribadi, Apa? salah nggak? Kalau saya katakan Ya, Tuhan betul. Anda tiga pribadi, Ya, salah nggak? betul. Tiga pribadi. Nah, Nggak salah. Ya, Tiga pribadi. Nah, saya katakan kepada Anda, Tapi satu hakikat. pribadi-pribadi yang Ya. Anda sembah itu satu adalah roh, burung merpati. Dalam hal ini Roh Kudus, yang kemudian Bapa yang bertanduk 7 bermata 7, yang ketiga adalah anak Maria manusia. Betul? Tidak, salah itu. Itu salah. Loh. Roh Kudus bukan Ya, berpati. gimana? Itu hanya penampakan. Itu hanya Iya, yang penampakan. pernah Ya, menampakkan makanya diri kamu menjadi giring merpati, dulu. nggak usah malu-malu. Gini Pak, loh, nggak usah jangan malu-malu. kamu Dia giring. pernah menampakkan diri Jangan jadi kamu burung merpati. giring-giring, Suma. Ya, Suma, kamu jangan giring-giring isunya. Gimana Dengarkan ceritanya? saya. Dia pernah menampakkan diri Roh Kudus sebagai itu burung merpati. penampakan. Roh Kudus itu Ya, penampakan. Lalu Ya, Tuhan menampakkan diri yang dalam rupa Yesus, burung merpati. ya, yang Yesus kamu katakan itu tadi apa namanya itu Manusia. bertanduk apa dan lain sebagainya itu juga penglihatan itu dalam kitab Wahyu itu. Ya, iya penglihatan. Anda Yesus harus percaya manusia penglihatan itu. di Karena dalam yang melihat itu adalah Rasul kemanusiaannya Anda. itu adalah manusia ya, dan di dalam kealahannya itu adalah Allah 100%. Jadi Iya, orang Kristen jadi percaya kesimpulannya- satu Allah ya. Jadi orang Kristen kesimpulannya percaya satu Tuhannya Allah. Bapa, setelah Bapak Kesimpulannya sekolah Tuhannya tinggi-tinggi, saya adalah satu kesimpulannya ya. Tuhan Bapa Eh. itu ada tiga pribadi. Setelah sekolah tinggi-tinggi, ya kan? Anda menemukan Tuhan Anda tiga pribadi. Satu pribadi burung merpati, satu Tuhanmu, pribadi Suma. manusia, satu Baik, baik. penampakan Bapa. Kan Baik, gitu, Pak? cuma kalau saya Ah. bilang sekarang Tuhanmu ada tiga. Tuhanmu ada tiga. Pertama Allah, Ah. kedua Muhammad, Ah. tiga Quran. Ya, Tuhanmu ada Ya, tiga. bagaimana Tuhanmu Anda ada bisa tiga. mengatakan bahwa Muhammad dan Al-Quran itu Tuhan? Gimana caranya? Apa logika Anda yang bisa susun? Ya suka-suka saya menuduh. Nggak bisa begitu, Pak. Iya, suka-suka Nggak bisa. saya. Kalau Bapak kan sudah mengaku Nah, bahwa Tuhan Tuhanmu saya adalah tidak tiga salah dalam kamu. satu. Ya kan gitu? Dengar dulu. Tuhanmu adalah itu Allah, lalu kemudian Quran, lalu kemudian Muhammad. Itu Tuhanmu tiga. Nggak ada itu dalam Tuhanmu konsep tiga. kami, nggak ada. Nggak ada dalam konsep kami, nggak ada. Nah, ini Sekarang yang saya balik maksud kepada Bapak. karikatur. Ada Makanya nggak dengar konsep saya sekarang. di dalam agama Anda Yesus adalah Tuhan? Ini Roh Kudus adalah Tuhan. Bapa adalah Tuhan. Ada nggak? ada Ada jelas. kan? Nah, Ada berapa jelas. Tuhan Anda? Ya. Nah, berapa Tuhan Anda? Satu. Jelas Nah, satu. apakah Bapa adalah Yesus? Bukan. Ketahuan kan? Apakah Bapa Bukan. adalah Roh Kudus? Bukan. Bukan. Beda. Nah, apakah Roh Pribadinya Kudus beda. adalah Yesus? Bukan. Lalu apa? Apakah Roh Kudus adalah Bapa?
Anda tanya-tanya Bukan. muter-muter aja. Nah, berarti Muter-muter aja ada. sekolah tinggi-tinggi ternyata hanya diajarkan Jadi, Tuhan Suma. Anda ada 3. Hanya mulut Anda yang mengatakan 1. Biar dianggap Suma. Tuhannya sama seperti Suma. Tuhannya orang Yahudi. Sekarang saya mau tanya kamu ya. Saya mau tanya, kamu jawab. Kamu ada berapa? silakan. Kamu ada berapa? Kamu ada berapa? Saya ada ada berapa? satu pribadi, saya satu hakikat. Iya. Gimana? Jiwamu sama tubuhmu sama enggak? Jiwamu sama tubuhmu dong. sama Ini, enggak? saya satu pribadi, Pak. Satu pribadi saya. Saya mau Antara jiwa tanya. dan rohku dan jasadku adalah satu pribadi. Ayo. Yang saya tanya, jiwamu sama tubuhmu sama enggak? Sama. Tubuh dan sama. roh ini adalah satu kesatuan, Pak. Jadi gini, Satu jadi gini, kesatuan. jadi gini. Satu kesatuan, sama Pak. ya. Jadi gini, jadi Iya. gini. Tanganmu sama dengan pikiranmu kalau begitu. Pikiranmu sama dengan tanganmu kalau begitu. Sama. Ini satu pribadi, Pak. Satu pribadi saya, Pak. Tidak, Nggak yang berpisah saya tanya antara sama, tanganku Pak. dengan pikiranku, Pak. Tidak. Pak, enggak berpisah, Tanganmu Pak. sama Pada pikiranmu diri saya sama, cuma Pak. satu pribadi. Pada diri saya cuma Bukan satu itu pribadi. yang saya tanya. Sama enggak? Loh, Sama kan enggak? Tuhan Jawab Anda itu punya saja. 3 pribadi. Kalau saya, Jangan kalau Anda lari ke sana menganalogikan dulu. Tuhan Jangan Anda, lari ke sana dulu. kalau Anda Jangan lari ke menganalogikan sana Tuhan dulu. Anda dengan saya, itu keliru besar. Saya tanya kamu. Itu keliru besar. Jangan lari ke sana dulu. Saya tanya kamu. Tanganmu Sekolah sama tinggi-tinggi cuma jiwamu kayak sama begini. pikiranmu sama Ya. enggak? Gimana, Nah, Pak? itu Saya makanya apapun cuma. yang ada pada Pak, saya apapun yang ada pada diri saya itu adalah satu pribadi, tidak terpisahkan antara tangan saya dengan pikiran saya. Satu Iya, pribadi utuh. tapi saya tanya, tanganmu sama pikiranmu sama enggak? Itu jawab itu aja. Sama enggak? Ya nggak bisa disamakan karena tangan dan pikiran beda. Beda kan? Beda kan? Beda. Ya beda. Berarti ada, dengar saya sekarang. Berarti ada yang bisa satu tapi bisa dibedakan. Ada yang bisa satu tapi bisa dibedakan di dalamnya. Betul Oh kan? iya jelas. Betul. Nah, Anda ingin demikian juga mengatakan dengan itu Allah Tuhan Tritunggal. kami. Dengar saya sekarang. Kan gitu? Itulah Dengar Tritunggal. saya sekarang. Dengar saya sekarang. Nggak nyambung, Pak. Dengan Nggak demikian, dengan demikian ada yang satu tapi bisa dibedakan. Allah satu Apa bisa itu? dibedakan di dalam dirinya. Apa itu, Pak? 3 pribadi yang berbeda bisa. Oh, jadi Anda ingin Bisa. menganalogikan saya dengan Tuhan Ya. Anda. Jadi Tuhan Anda itu Bukan. bisa dilogikan dengan makhluk. Sementara kitabnya orang Yahudi Bukan mengatakan, "Hendak masalah. dengan siapa engkau setarakan kami supaya kami sama?" Ternyata Bukan sekolah masalah tinggi-tinggi, menyamakan. jawabannya bukan kemudian masalah di hadapan menyamakan. Tuhan Pak MYM Kalau mengatakan, "Wahai Tuhan, Tuhanmu- aku hendak mempersamakan kau dengan Suma." Sekarang gini. Kalau Aduh. Tuhanmu sendiri, ya, kalau Tuhan itu sendiri tidak bisa dijelaskan dengan cara rasional seperti itu, Tuhan macam apa coba? Lah, Tuhan Bapak Tuhan Anda bisa saya- rasionalkan nggak? Sekarang Bukan saya tanya, bisa nggak Anda Sekarang rasionalkan Yesus yang manusia itu menjadi Tuhan? Bisa nggak? Loh, yang bilang Bisa nggak Yesus Anda menjadi Tuhan rasionalkan? siapa? Bisa nggak Anda ini rasionalkan? bodoh lagi kamu. Yang bodoh tadinya lagi 3, kamu. kok bisa jadi 1 gitu? Cuma bodoh Ya. lagi kamu. Tidak ada orang Kristen yang mengatakan, Nggak perlu "Ya, maaf Pak diucapkan. Felix. Pak Felix, Aduh, maaf, Pak, memang dia Di bodoh. Indonesia Memang ini dia ada bodoh. banyak pendeta yang Dia- mengatakan Yesus dia- itu dia adalah gini. Bapa itu sendiri. Yesus Dia itu bilang gini, adalah Roh Kudus itu Yesus menjadi sendiri. manusia katanya. Tidak ada orang Kristen berkata begitu. Memang Pak Felix dia bodoh ini. Maaf, saya harus keras. Saya tidak Nggak apa-apa, mengatakan Pak. manusia Yesus Nggak jadi apa-apa, Tuhan tadi. Bapak boleh Ya, Bapak manusia boleh Yesus puas ngatain saya bodoh, goblok, mulut memang besar. bodoh. Nggak apa-apa, nggak Memang masalah. bodoh. Yang penting saya tidak menyembah Ya. manusia seperti Bapak. Kan gitu. Memang bodoh. Memang bodoh ya. Sekolah tinggi-tinggi, Ya, Pak. jadi Sampai S3. Jadi gini. Ujung-ujungnya menuhankan 3 pribadi. saya Gimana itu, tidak Bapak? pernah berkata tadi ya, saya tidak pernah berkata Yesus manusia menjadi Allah. Kamu yang bilang begitu. Diulang-ulang saja. Ini memang menunjukkan Buktinya sekarang kebebalan. Anda menuhankan Yesus. Menunjukkan Satu hakikat nggak kebebalan. dia? Bapak, saya tanya. Ya. Yesus yang manusia ini satu hakikat nggak dengan Bapak? Kok Yesus yang Ayo. manusia? Ini goblok lagi. Yesus ini. yang manusia Yesus ini satu Logos. hakikat nggak? Ya, Yesus Logos ini Tidak. satu. Oh, tidak satu Yesus hakikat logos dengan? ilahi. Yesus logos ilahi yang satu ya. hakikat dengan Bapa. Bukan kemanusiaan Yesus, bukan kemanusiaan Yesus yang satu hakikat dengan Bapa. Bukan begitu. Bodoh Oke. lagi ini. Oke, jadi Yesus tidak Maafkan masuk di dalam. saya. Oke, nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Loh. Jadi Yesus itu tidak masuk di dalam kategori sembahan. Atau Bapak sembah Bodoh juga? lagi kamu. Ya, bodoh Tunggu lagi. dulu. Saya sudah jelaskan tadi. Tunggu dulu, Bapak menyembah Yesus satu itu, Tuhan. dengar dulu. Bapak menyembah dengar satu dulu. Tuhan, katanya. Orang goblok dengar dulu. Orang goblok dengar dulu. Jadi gini, Ya, Yesus itu, ya, Yesus Terima itu kasih, adalah Pak logos, YM, terima ya. kasih. Yesus itu Ya. adalah logos. Yesus itu adalah Sekaligus logos adalah yang menerima manusia. logos. Segala logos yang kau dengar berikan dulu. kepada aku telah kusampaikan kepada mereka. Dengar Logos dulu. terima logos Jangan lari berarti, Pak, ya? kemana-mana. Jangan lari Yesus kemana-mana. menerima logos, Yohanes Yesus itu adalah 17:28. logos Ah, dan manusia Yang menerima 100%. logos. Itu faktanya itu. Dia tidak Iya. menerima logos. Itu karangan Anda. iya. Dia tidak menerima Sekarang logos. ketika Anda menyembah, Dia tidak Bapak, menerima logos. Anda menyembah, Ya. Bapak menyembah di dalam gereja itu satu Tuhan, 2 Tuhan, atau 3 Tuhan? Satu Tuhan. Nah, Anda tanya masuk nggak ulang-ulang. Yesus Saya di sudah dalamnya? jawab Enggak, saya tanya, Yesus- Yesus masuk nggak di dalamnya? sebagai pribadi di logos. Kenapa Anda masuk? Sebagai pribadi logos. Kenapa Anda masuk? Berarti 100% manusia masuk juga di dalam sembahan Bapak. Yesus itu adalah logos. Yesus itu adalah logos, Iya, saya ilahi nggak peduli mau pribadinya. dia logos, mau dia 100% linguis, nggak peduli manusia, saya. Sekarang ketika 100%. Anda mengatakan Anda adalah hamba Tuhan, Ya. Anda menyembah Ya. Tuhan, Tuhan yang Anda sembah itu Saya ada unsur menyembah manusianya. Tuhan.
dengar saya dulu. Dengar saya dulu. Biar nggak Ya. bodoh terus ya. Ya, Dengar saya saya dulu. dengar. Ya, Saya menyembah Yesus Tuhan? yang adalah 100% Allah dan 100% manusia. Lalu apa masalahnya apa? Berarti Nggak bisa pada dipisah. sembahan Anda, Nggak bisa dipisah. Anda Ya. ada unsur kemanusiaan, betul? Jelas ada. Lalu apa? Kenapa? Oh, berarti saya katakan Anda menyembah manusia, boleh? Tidak, salah. Loh, Karena sesembahan saya adalah dengar dulu. Pak, Sesembahan saya sembahan adalah Anda logos akui ilahi ada sisi 100% Allah, kemanusiaannya 100% manusia. 100%. Ya dan jelas Anda ada, sembah. tapi tidak seperti yang sebodoh yang Anda katakan. Logos Oke. ilahi yang 100% Allah, 100% manusia. Saya sembah itu. Nah, Saya tidak berarti sembah ketika manusia Anda saja. menyembah, Anda sembah Saya juga tidak 100% sembah manusia manusianya. saja. Saya tidak sembah Berarti manusia Anda saja. Itu menyembah hanya sisi kebodohan Anda kemanusiaannya yang juga. mengatakan demikian. Berarti Saya Anda tidak menyembah sembah sisi hanya kemanusiaannya manusia juga. saja. Saya tidak sembah hanya manusia saja. Itu hanya kebodohan Suma yang Bapak mengatakan yang demikian. pintar, Bapak yang Ya, pintar, yang memang kamu S3, bodoh. berarti Bapak menyembah Kamu bodoh. 100% manusia juga. Kamu bodoh memang, nggak ngerti apa-apa tentang Kristen, lalu kamu serang. Saya sembah Yesus yang adalah 100% Allah, 100% manusia. Saya sembah itu Yesus yang berarti adalah Anda menyembah 100% Allah, juga 100% 100% manusia, manusia. Kamu Disaksikan tidak paham oleh karena kamu moderator Pak Felix. terlalu bodoh. MYM Ya, mengakui dia menyembah 100% manusia, 100% Tuhan. Ya, baik, 100% Allah, 100% manusia. Mantap, Ya, mantap Ya. sekali. ya, Luar biasa, Pak YM. mantap. Thank you, Pak YM. Mantap. Anda pintar. Ya, mantap. Anda cerdas sekali. Saya menyembah Yesus ya. Saya menyembah Yesus yang adalah 100% Allah, 100% manusia. Saya menyembah Mantap Yesus yang sekali, adalah luar 100% biasa. Allah, 100% manusia. Ya, Kenapa? sudah Mantap Masalahnya apa? sekali. Terima kasih, Ya, terima kasih mantap. penyembah manusia. Ya. Nggak apa-apa. Ya, ingatkan keduanya, waktunya habis. Saya harap tenang Ya. keduanya. Ya, saya Ya, sendiri ya, kan ya, tidak ya. pegang Lanjut, kendali iya, untuk kamu yang harus saya tertawakan Suma. Hahaha, lucu sekali kamu, bodoh kamu itu. sudah Ya. selesai. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Selesai Ya. Orang sesi bodoh ini. itu memang sering Ya, tertawa. Kedua- bodoh, kamu terus mengatakan pribadi. Saya bicara pribadi dari tadi, ya. Ya, minta Ya, kamu hanya keduanya tawakan kebodohanmu sendiri. Ya. Perbanyak lagi saya belajar, Pak. minta Belajar. keduanya makin cerdas. berhenti. Oke, saya pikir sampai di situ. Ya, saya sendiri kan tidak pegang kendali untuk mute atau unmute ya, sehingga saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, Ya, tetapi saya tetap berfungsi untuk menjaga lalu lintas perdebatan ini. Apapun itu, saya pikir ini memang mendorong ya, saling tanggap menanggapi. Ya, saya pikir netizen, para pemirsa sendiri bisa menilai jalannya perdebatan ini, entah itu bobot akademiknya, ya dari aspek metodologi maupun substansinya dikembalikan kepada para pemirsa dan netizen sendiri. Sayangnya waktu untuk sesi ini sudah habis dan kita akan masuk pada yang berikut, yaitu sesi tanya jawab. Saya minta hanya 2 orang, satu dari Islam, satu dari Kristen. Dan dari Islam saya minta kalau ada Bung Handi Selebes, karena waktu lalu beliau minta tapi tidak sempat dinaikkan. Mungkin Bung Handi Selebes dapat dinaikkan kalau beliau ada di backstage. Kemudian yang Kristen silakan dipilih sendiri oleh Pak Pendeta MYM. Siapa dulu, Kalau- Pak? Dari mana dulu? Dari Kalau mana dari- dulu, Pak? Ini Bisa Kristen atau Islam? kedua-duanya naik dari Islam, Bung Oh, Handi ya. Selebes. Ya. Kalau ada, Kamu terus yang set itu aja. silakan Pak MYM Type pilih aja. siapa. Ya, silakan. Ya, bentar. Naikkan dulu. Ini dari Kristen ini, saya nggak tahu siapa yang Ya, masuk ini. Sebentar ya. Ada nggak dari Kristen yang masuk? Yang mau masuk? Coba lihat. Gue udah masuk gak nih? Oh belum masuk gue nih. Udah masuk. Bung Handi sudah. Oh, udah ya. Yang Kristen, saya nggak tahu yang Kristen ini Pak Felix. Ya nanti Coba nanti yang kita ini aja. ada di backstage, mungkin di Temannya Bapak tadi kan, temannya Bapak yang katanya mau masuk siapa tadi? siapa ya? Kalau ada Pak Laskar Kristus, kalau memang ada di situ. Nggak ada. backstage. Bang Jago ini siapa? Bang Jago ini? Kalau yang Legion, mungkin yang Legion. Waduh, Legion setan itu Pak. Nanti rusak nanti ini. Nggak tahu Siapa? apa itu Kristen atau Muslim. Legion udah ada. Ada ini ya, siapa tahu ya. Pujang Gate ini siapa? Coba Pak Pujangga mungkin dinaikkan. Apa beliau Itu Kristen? Kristen ya? Ya, saya naikkan ya. Kalau bukan Kristen diturunkan aja nanti. Iya, iya. Begini aja Pak, biar satu orang penanya dari Islam, tapi pertanyaannya itu netral, jangan mengarah kepada Islam atau Kristen, tapi secara umum. Satu pertanyaan Enggak aja apa-apa. gitu. Itu Pak Pujangga Kristen ataukah Muslim?
Saya dari Torah, Pak. Tapi saya netral. Tadi saya akan netral jawab pertanyaannya. Ada. Yudaism ya? Jangan. Dari Yudaism ya? Ya, Bapak bisa mengerti. Assalamualaikum. Jangan yang Yudaism, jangan. Tak remove aja ya. Ya mungkin ini dulu. Mungkin Pak Handi dulu enggak apa-apa. Nanti baru yang kalau ada yang Kristen dimasukkan nanti. Oh gitu. Oke, aturannya begini ya. Penanya silakan gunakan waktu untuk bertanya 2 menit ya. Kemudian akan dijawab atau ditanggapi 5 menit oleh kedua narasumber, entah siapa yang dipilih untuk ditanya. Selanjutnya akan ditanggapi oleh yang bersangkutan 5 menit, lalu kembali ditanggapi lagi oleh narasumber 5 menit dan tidak ada lanjutnya. Itu kita akan beralih kepada penanya yang lain atau partisipan yang lain. Nah, sekarang kesempatan diberikan kepada Pak Handi Selebes untuk bertanya. Silakan, waktu 2 menit dipergunakan. Tolong waktunya disetting dulu. Tolong waktunya disetting 2 menit untuk menanya. Nggak perlu Pak, saya 1 menit aja lah. Ya, enggak apa-apa. Itu kan nanti baru digunakan, silakan. Yang penting durasinya ini kan 2 menit. Dipersilakan Bung Handi berbicara, waktu bergerak. Silakan, Bu. Oke, terima kasih Pak Felix. Terima kasih Pak MYM. Saya hanya bertanya saja. Hasil pengalaman saya tadi mendengarkan tuh Pak MYM menghujat personal sebanyak 22 kali. Pertanyaan bukan ke sana, cuman koreksi aja supaya kedepannya nggak ada hujat personal lagi. Untuk kedua pembicara nih, kemana 100% Allah di dalam diri Yesus waktu Yesus disalib mati, kemudian dikubur 3 hari 3 malam. Saya ulang pertanyaan. Kemana 100% Allah di dalam diri Yesus waktu dia disiksa di tiang salib, kemudian mati, dikubur 3 hari 3 malam. Supaya nggak menjawab muter-muter, saya kasih pilihan ganda aja. Ikut ke kubur kealahan diri Yesus. C, minggir dulu, kemudian bergabung lagi waktu dia bangkit. C, tidak tahu. Jadi tolong jangan dijawab muter-muter. Sekali lagi, format jawabannya adalah A, ikut ke kubur kealahan ini. C, tidak ke kubur, dia minggir dulu. Nanti setelah bangkit, kealahan nongol lagi bergabung makan ikan goreng. C, tidak tahu. Itu aja. Mudah-mudahan bisa dijawab singkat Bang Juma sama Pak MYM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Baik. saya dulu atau pertanyaan, sabar ya. Sabar. Waktunya dihentikan, direset. Tidak, pertanyaan ini harusnya untuk saya Pak Felix. Tidak boleh sama itu kan? Ini malah, Baik. karena jawabannya saya sedang tahu kayaknya Pak. Pertanyaan Jangan- kedua, jangan pertanyaan gitu. kepada kedua narasumber. tidak Benar. boleh. Ini pertanyaan untuk Kristen ini. Tidak bisa. Jangan Dengar, Tapi tidak. kayaknya saya lebih tahu dari Bapak Gini loh. jawabannya gitu. maksudnya. Tolong dengar dulu. Iya, tolong kamu lebih tahu. Kamu lebih Ya, tahu saya dari dengarkan saya Saya dulu. minta Iya, saya Bapak minta- dari konsili, kalau saya dari Bible. Tolong saya Pak Felix. Pak Felix, Ini- saya tegas Beda- ya. beda jurusan, Saya tegas. Pak. Saya tidak. Saya tentu Saya tidak mau. Sebentar dulu Saya- Pak Felix. Saya tidak. Saya lulusan Bible, Pun saya Bapak ini lulusan dipermain-mainkan konsili, beda dengan jawabannya itu. nanti. Ini pertanyaan untuk Kristen ini. Ini Saya untuk Kayaknya Kristen. saya lebih tahu dari Bapak gitu loh. baik, saya Ya, tentu lebih tahu dan lebih bodoh. Lebih tahu dan lebih bodoh kamu. Ya. baik, saya tentukan ya. Aduh, Pak MY. Baik, karena ya pertanyaan ini diajukan oleh Pak Handi Selebes, seorang Muslim, maka saya percuma, akan Bapak. dijawab oleh Bapak Pendeta MYM. Waktu diberikan 5 menit dan selama menjawab, saya harap tidak ada yang menyela. Silakan Pak Pendeta MYM. Ya, timernya. Ya, sudah, timernya mulai. Ya, baik. Saya akan timer. Ya, saya akan memberikan jawaban. Yang pertama-tama, saya bukan menyerang personal, tetapi Zuma dari awal sampai akhir itu memutar-mutar memutar-balikan apa yang saya katakan, ya. Jadi tidak boleh seperti itu dalam debat ilmiah. Saya tidak pernah mengatakan tadi bahwa Yesus itu punya 2 pribadi, bahwa kemanusiaan Yesus punya pribadi. Saya tidak pernah berkata demikian. Saya berkata Yesus punya 2 natur yang berbeda dalam 1 pribadi logos. Tapi Zuma berulang-ulang menyatakan kemanusiaan Yesus punya pribadi, kata MYM katanya. Berdasarkan fakta-fakta semacam ini, dan ada hal-hal lain juga tadinya dia putar balikan yang bukan pernyataan saya, maka saya dengan cara yang santai mengatakan itu bodoh. Dan itu pernyataan bodoh. Fokus pada pertanyaan. Ya, ya. Zuma diam dulu, saya kick aja Anda nanti dari sini. Biar nanti saya naikkan lagi kalau sudah ini. Anda tidak bisa jawab, Nggak. biar saya yang jawab. Saya minta kedua narasumber supaya tenang, fokus untuk Saya- menjawab pertanyaan. Silakan, Timer silakan. saya matikan dulu. Dilanjutkan. Timer saya sudah diboroskan ini.
Baik, dikembalikan sedikit. Tolong Bisa dikembalikan sedikit. mic-nya. Kembalikan Bob. Dikembalikan aja ke E4. Jangan emosi Pak MYM. Pak Saya tidak Handi, emosi. saya harap tenang. Saya tidak emosi. Pak Saya tidak MYM, emosi. saya minta tenang. Dikembalikan ke 4 menit. Timingnya dikembalikan ke 4 menit. Kembalikan ke 4 menit. 4 menit. Kamu ketik 4 menit di situ. Ke 4 menit. Sebentar Pak, sebentar. Udah dijawab aja ntar dilebihin. Ya, Baik, silakan dilanjutkan Pak MYM. Tolong jangan ada yang Ya. salah ya. Tolong. ya, baik. Jadi berulang-ulang seperti itu terjadi misinterpretasi, bukan misinterpretasi sih, memang sengaja memutar balik apa yang saya katakan untuk kemudian menyerang saya. Tapi dia menyerang berdasarkan apa yang dia putar balik itu. Maka berdasarkan ini saya bilang bodoh. Memang itu bodoh ya. Nah, baik. Yang berikutnya mengenai pertanyaan tadi, ya, pertanyaan Hadi Selebes. Saya kunci ke dalam 3 alternatif dan harus jawab ini saja. Kalau engkau mengunci satu pertanyaan, entah hanya satu alternatif, entah hanya satu pilihan, atau 2 pilihan, atau 3 pilihan, pertanyaan saya adalah apa? Apakah jawaban atas pertanyaan ini yang sesungguhnya, bukan yang seperti Anda mau, tapi jawaban yang sejati, yang sesungguhnya, bisa dikurung oleh 3 alternatif semacam ini? Kan tidak begitu. Ya, jawaban bisa terbuka, berbagai alternatif bisa diberikan. Ya. Dan ketika Anda mengunci 3 pertanyaan Anda ini dengan 3 alternatif jawaban yang mungkin Anda inginkan dari saya, sesuai dengan keinginan Anda, yang memang disetir oleh worldview Islam Anda, maka itu berarti Anda membuang kemungkinan lain yang merupakan jawaban yang yang berasal dari Kristen. Ya, jadi tidak bisa mengunci seperti itu. Ya, baik. Kamu bilang A, kealahan Yesus kemana? Ikut ke kubur apa enggak? Ya, saya menyisikan ini, saya jawab di akhir nanti, di bagian akhir. Saya mulai dari B, langsung ke B dulu. B, menyingkir dulu, begitu ya, menyingkir dulu. Artinya, waktu kemanusiaan Yesus mati, kealahannya terpisah dulu, menyingkir dulu, begitu, dari kemanusiaannya. Lalu, yang C tadi tidak tahu. Yang tidak tahu ini dicoret, ya. Orang Kristen tahu, ya. Jadi yang alternatif ketiga dicoret, ya. Saya masuk ke dalam alternatif yang B, ya. Menyingkir dulu katanya. Kalau begitu natur manusia Yesus dan kealahannya bisa terpisah. Maka jawaban ini tidak mungkin, ya. Karena setelah inkarnasi, natur manusia Yesus dan kealahannya itu bersatu dalam satu pribadi logos, itu selalu bersama-sama. Dan natur manusia Yesus itu bukan hanya tubuh saja. Pertanyaan ini mengasumsikan itu bahwa natur manusia Yesus hanya tubuh. Tidak. Natur manusia Yesus itu adalah tubuh dan jiwa, jiwa dan tubuh. Ya, dan jiwa kemanusiaan Yesus waktu mati menuju ke sorga. Jiwa kemanusiaan Yesus dengan logos ilahi itu selalu bersatu. Yang jiwa kemanusiaan Yesus terbatas, logos ilahi tidak terbatas, tetapi bersatu dalam satu pribadi logos. Dan tidak berpisah. Bisa dibedakan dengan jelas, tapi tidak bisa tidak bisa dibagi. Tidak bisa bercampur, tidak bisa berubah. Lalu bagaimana dengan mayat kemanusiaan Yesus? Ya, itu mirip dengan kematian manusia biasa pada umumnya, di mana rohnya atau jiwanya berpisah dari tubuhnya. Maka roh kemanusiaan Yesus atau jiwa kemanusiaan Yesus itu terpisah dari tubuhnya yang berada di kuburan. Tetapi itu bukan perpisahan antara natur manusia Yesus dengan natur ilahinya. Karena natur ilahi Yesus dan natur kemanusiaannya selalu bersatu sejak inkarnasi dan tidak pernah bisa dipisah. Bisa dibedakan dengan jelas, tapi tidak bisa dipisah. Ya. Waktunya sudah habis. Dua natur itu tidak dapat dipisah. Ya, diberikan kesempatan kepada Bung Handi Selebes untuk memberikan tanggapan selama 5 menit, lalu kemudian akan ditanggapi balik oleh Pak Pendeta MYM, lalu beralih kepada penanya yang lain. Silakan Bung Handi, ya, waktunya di setting dulu 5 menit. Ya, boleh Pak, tolong di mute dulu. Pak Pendeta di mute dulu. Boleh menyangga ya Pak ya? Iya, silakan 5 menit diberikan, kemudian akan ditanggapi kembali oleh Pak MYM. Baik. Silakan, jalan. Baik. Terima kasih, jalankan saja. Ini Pak MYM ini sangat kesulitan dalam hal statementnya sendiri, karikaturnya sendiri, argumentasinya sendiri, pendapat liarnya sendiri, memberikan gelar kepada Yesus.
Ibunya sendiri yang melahirkan dia itu nggak pernah mengatakan anaknya itu ada unsur kealahan pada diri anaknya. Ini MYM ini sekolah di mana? Seakan-akan dia lebih pintar daripada Bunda Maria yang merawat, menyusui anaknya, menjaga anaknya, memberi gizi kepada anaknya. Ibunda tercinta yang namanya Bunda Maria tidak pernah mengatakan kepada anaknya bahwa, hai anakku, hai Yesus anakku, Yesua Al-Masih anakku, kamu ada unsur keilahian di dalam dirimu. Tidak ada. Makanya orang-orang siapapun di luar sana termasuk MYM gitu ya, sampai dunia ini kiamat, Anda tidak akan bisa membuktikan karikatur yang Anda bawa malam hari ini. Ini mencerminkan Anda akan dijauhi oleh pendukung Anda malam ini. Lihat aja, penonton yang ada di channel Anda bergeser ke Handi Selebes dan bergeser ke Bang Juma. Insya Allah malam ini banyak yang bersyahadat akibat daripada nekat Anda melawan Bang Juma diskusi pada malam hari ini dengan mengeluarkan kata-kata bodoh, goblok selama 20 lebih. Jadi makanya Pak, tolong Anda jawab sekali lagi bahwa waktu Yesus mati di tiang salib, Eli Eli lama sabaktani, artinya kealahan di dalam dirinya sesuai karikatur Bapak meninggalkan dia. Saya bertanya, waktu pergi kealahan di dalam diri Yesus ini sesuai karikatur Anda, kemana kealahan ini pergi? Apakah kealahan ini masuk ke kubur menjaga mayat 3 hari 3 malam? Atau dia menyingkir saja kemana, melayang-layang di atas permukaan air? Setelah dia tahu 3 hari akan bangkit, dia akan bergabung lagi. Terus menghidupkan mayat ini. Setelah dia bergabung kembali, membangkitkan mayat ini, bangkit bareng-bareng untuk meminta ikan goreng. Agar dia menjadi 100% manusia, 100% Allah. Jadi argumentasi karikatur Pak MYM malam hari ini membuat merasakan malu yang amat sangat. Kenapa? Argumentasi Anda tidak akan bisa terpakai sewaktu Yesus dikubur. Karena yang namanya orang mati tidak pernah dikatakan 100% manusia, 100% Allah. Kenapa? Orang yang mati itu tidak ada kealahan dalam dirinya. Jangankan kealahan Pak, rohnya sudah nggak ada, sudah meninggalkan mayat itu. Jadi argumentasi karikatur Anda tidak akan berlaku waktu Yesus ada di kuburan selama 3 hari 3 malam. Sekarang tugas Anda, pakai akal sehat, buang doktrin gereja yang mengikat logika berpikir Bapak selama ini. Buang dulu jauh-jauh, berpikir dulu secara sehat Pak MYM. Semoga saja Bapak ini berhenti memberikan gelar 100% ketuhanan kepada Yesus, karena Bapak tidak bisa membuktikan yang mana unsur ketuhanan atau kealahan di dalam diri Yesus, yang manakah itu. Kalau unsur kemanusiaannya nggak usah Bapak terangin, karena ibunya sendiri mengakui anaknya manusia. 100% kealahannya inilah waktu dia dikubur. Apakah 100% kealahan ini ikut ke kubur? Dan kalau tidak, dia kemana? Dan kemudian 3 hari dia bergabung gitu loh Pak. Ini Bapak peres otaknya sampai 2 hari 2 malam nggak bisa menjawab pertanyaan ini. Kenapa? Karena hal-hal argumentasi karikatur Bapak ini bukan bersumber daripada ajaran Yesus. Tidak ada ajaran di Bible Pak, Kejadian sampai Wahyu yang mengatakan Yesus 100% Allah, tidak ada. Karena dia hanya manusia biasa diutus kepada domba yang hilang di Israel. Dia hanya manusia biasa Bapak. Berhentilah memberikan gelar kealahan di dalam diri Yesus. Karena ibunya sendiri nanti akan marah gitu loh Pak. Apakah Bapak tidak takut nanti diomelin sama Bunda Maria kalau ketemu? Apa nanti akan Bapak diusir kalau ketemu sama Yesus? Kenyalah kau di hadapanku MYM. Kamu pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengajarkan demikian. Dari mana kau MYM mendapatkan hal demikian? Waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. 100% kealahan kepada siapa? Siapa kamu mau jawab apa nanti? Waktunya sudah habis, Bung Handi. Bung Handi dengan lemah lembut tetapi sangat keras sebetulnya ya. Tapi intinya, seberapa ketat hubungan kedua natur itu, natur ilahi dan natur insani. Silakan ditanggapi oleh Pak Pendeta MYM, 5 menit. Pak Pendeta bicara. Silakan. Ya, baik. Yang pertama-tama saya perlu menyanggah bualan Hadi Selebes tadi yang mengatakan banyak akan mualaf malam ini. Siapa yang mau mualaf? Kita ketawain aja ya. Lalu banyak berpindah ke channel saya. Perasaan dari tadi yang menonton channel saya itu mulai dari 100, 200, sekarang 392, hampir 400. Naik terus ya. Jadi ini kan memang omong kosong yang dijual oleh pihak-pihak polemikus Islam ini. Kayak gini-gini ini ya. Yang tidak ada buktinya ya, begitu ya. Jadi siapa yang mualaf? Ya, tidak ada yang mualaf gara-gara ini ya. Bahkan merujuk kepada penelitian Jin Samsudin itu mengatakan kekristenan di Indonesia itu bertambah terus setiap tahun ya. Seperti itu ya. Jadi kita perlu riset yang ilmiah, jangan asal bunyi ya. Penonton saya bertambah terus dari tadi. Ya, lalu yang berikut mengenai
Maria tidak pernah mengatakan Yesus Allah. Nah, ini asumsi di balik pernyataan ini mengindikasikan bahwa sesuatu yang disebut Allah itu ditentukan oleh pengakuan manusia, karena Maria adalah manusia, atau pengakuan oleh si ibu. Loh, kalau kealahan satu Allah itu ditentukan oleh pengakuan orang, maka itu bukan Allah, itu bukan Allah. Kealahan Allah itu ditentukan oleh naturnya, sifat-sifatnya. Ya, jadi tidak memerlukan pengakuan Maria. Ya, Yesus itu Allah atau tidak memerlukan pengakuan Maria. Walaupun, ya, kalau kita meneliti Injil dengan sangat-sangat serius, ya, itu Maria memandang Yesus itu sebagai Tuhannya dan juru selamatnya. Ya, sebagai Tuhannya dan juru selamatnya, seperti itu. Nah, jadi tetapi itu tidak penting menurut saya, karena apakah Yesus Allah atau tidak itu ditentukan oleh naturnya, oleh sifat-sifatnya, bukan oleh pengakuan manusia. Ya, seperti itu. Lalu kemudian masalah kealahan Yesus meninggalkan dia di atas kayu salib. Itu siapa yang berkata demikian? Waktu Yesus berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Itu adalah teriakan yang lahir daripada penderitaan kemanusiaan Yesus ketika menanggung hukuman atas dosa-dosa manusia. Maka di dalam penderitaan yang maha berat ini, karena di dalam bagaimana dia menjalankan penebusan itu, murka Allah ditumpahkan kepada Yesus di atas kayu salib, maka dalam konteks ini dia berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Itu tidak berarti bahwa kealahan Yesus terpisah dari kemanusiaannya. Ya, tapi itu teriakan dari kemanusiaannya yang sekarat menanggung hukuman neraka oleh karena dosa-dosa manusia. Hukuman neraka yaitu murka Allah yang ditumpahkan kepada dia. Maka dia berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Itu tidak memaksudkan bahwa kealahan Yesus dan kemanusiaannya terpisah. Lalu Anda tanya lagi nanti mungkin kalau ada kesempatan. Kalau begitu, kalau memang kealahan Yesus dan kemanusiaannya tidak bisa dipisah, kenapa masih teriak? Kenapa masih menderita? Iya, jelas karena kemanusiaan Yesus itu adalah manusia dan menderita. Kalau kealahannya tidak menderita. Dan teriakan pribadi Logos di atas kayu salib itu mewakili penderitaan kemanusiaannya yang sedang menghadapi murka Allah karena dosa. Ya, itu makna daripada teriakan Yesus, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Itu bukan keterpisahan antara natur kemanusiaan dan kealahan Yesus. Lalu dikatakan tadi bukti bahwa Yesus itu adalah Allah dan manusia. Kalau manusia tidak usah katanya tadi, ya. Jelaslah Yohanes 1 ayat 1, saya ulang-ulang katakan pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu bukti kealahan Yesus. Waktu Yesus berkata, "Ada, aku ada," itu bukti kealahan Yesus, kekekalan Yesus. Ketika Yesus mengampuni dosa, itu bukti kealahan Yesus. Itu yang Anda bantah, itu yang Anda tutup. Itu yang Anda katakan itu bukan. Lalu kemudian mencari-cari alasan kemudian untuk memberikan sanggahan yang tidak masuk akal dan tidak rasional sama sekali. Yang sama sekali berbeda dengan apa yang dikatakan Alkitab. Seperti Zuma tadi, kutip Amsal. Padahal itu terjemahannya salah. Lalu kutip Yeremia, itu tidak nyambung. Baik, waktunya sudah. Pak Pendeta di-mute dulu. Pak Pendeta di-mute dulu. Ya. Baik, terima kasih. Pak Pendeta MIM dengan sangat tenang, ya, mengurai persoalan yang dikemukakan oleh Bung Handi. Terima kasih untuk jawabannya yang begitu tenang. Ya, itu dia saudaraku, kita bersama-sama telah melihat bagaimana pemaparan argumentasi dan narasi dari masing-masing pendebat, dari teman-teman para apologet Kristen dan juga Ustadz Zuma sendiri. Dan dari sini kita sendiri bisa memberikan penilaian dari setiap data dan narasi yang dibawakan oleh Ustadz Zuma dan juga teman-teman para apologet Kristen. Dan saya melihat dan menilai, dari sini saya sudah bisa menyimpulkan bahwa Ustadz Zuma sama sekali tidak memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang kekristenan, tentang Alkitab itu sendiri, yang dimana Ustadz Zuma ini melontarkan suatu tuduhan bahwa kita orang Kristen merupakan orang-orang yang mengikuti ajaran dari Rasul Paulus, bukan ajaran Yesus, yang dimana Ustadz Zuma berasumsi dengan liar bahwa ajaran dari Rasul Paulus itu sangat bertentangan dengan ajaran dari Yesus Kristus itu sendiri. Dari sini kita sudah melihat ternyata Ustadz Zuma ini sangat-sangat tidak baik dalam membaca Alkitab.
di mana dia hanya selalu saja mencomot-comot ayat Alkitab, membaca Alkitab itu sepenggal-sepenggal, dan dia tafsirkan secara liar, dan dia jadikan hal itu untuk menyerang iman Kristen. Tetapi kalau kita melihat ketika para teman-teman para apologet Kristen bisa membantah setiap narasinya atau argumentasinya, pasti dia akan kepanasan, pasti dia akan emosi, merasa diri paling benar, dan merasa diri dia yang paling menguasai suatu diskusi tersebut. Padahal pada kenyataannya Ustadz Suma ini ketika dia membahas tentang Alkitab, tentang kekristenan, sangat jauh sekali dari apa yang kita imani sebagai orang Kristen dan apa yang kita pelajari di dalam kekristenan itu sendiri. Kalau Ustadz Suma membaca Alkitab secara detail, teliti dengan baik, pasti dia akan mengerti dan memahami ajaran dari Rasul Paulus yang sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Yesus. Karena apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus semua itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus selama dia hidup di dunia. Dan hal inilah yang seharusnya dipahami oleh seorang Ustadz Suma. Bahkan Ustadz Suma sendiri melontarkan suatu pernyataan atau narasi bahwa bisa jadi bukan Yesus yang berjumpa dengan Rasul Paulus pada waktu perjalanannya dia menuju ke Damsyik seperti itu. Dan saran dari saya untuk Ustadz Suma, ada baiknya sebelum Ustadz Suma melontarkan tuduhan dan narasi liar bahwa kita orang Kristen pengikut ajaran Rasul Paulus dan ajaran Rasul Paulus itu bertentangan dengan ajaran Yesus, sebaiknya Ustadz Suma mempelajari, memperdalam untuk mengenal lebih dalam lagi siapa sih Rasul Paulus itu. Memang kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus, karena apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus itu juga yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Seperti itu, dalam artian bahwa ajaran dari Rasul Paulus dan juga Yesus Kristus itu tidak bertentangan seperti itu, tapi ada kaitannya. Dan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus itu dalam pengajarannya itu semuanya itu berdasarkan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus selama dia hidup di dunia sampai dia terangkat ke surga. Seperti itu Ustadz Suma. Dan kita melihat sebenarnya semua yang dijelaskan oleh teman-teman para apologet Kristen itu sangat baik, sudah sangat-sangat dengan gaya bahasa yang sederhana, yang seharusnya itu bisa kita mengerti seperti kita pahami ya. Tapi memang Ustadz Suma tetap keras ya dalam hal ini ya, entah mengapa dan apa yang terjadi dengan Ustadz Suma sehingga dia sangat menolak tentang apa yang disampaikan oleh orang Kristen itu sendiri. Oke ya, inilah yang jadi perhatian untuk kita semua sebagai orang percaya, untuk kita juga harus bisa mempertanggungjawabkan iman kita kepada setiap orang yang masih ragu-ragu, bahkan setiap orang yang selalu saja melontarkan tuduhan-tuduhan liar tentang apa yang kita imani dan kita yakini seperti itu. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan membagikan satu renungan yang berkaitan dengan perjalanan dari seorang Rasul Paulus, yang dimana sebelum dia menjadi seorang rasul dan menjadi seorang pemberita kabar baik. Kalau kita membaca di Kisah Para Rasul 9 ayat 1-18, di situ kita bisa melihat bagaimana perjalanan dan pertobatan dari seorang Saulus yang menjadi Paulus. Perlu kita ketahui bahwa Saulus ini merupakan orang yang sangat membenci kekristenan, sangat membenci tentang ajaran Kristus seperti itu. Maka dia bertekad dan berusaha untuk menganiaya dan juga membinasakan orang-orang Kristen pada waktu itu. Tapi perubahan yang sangat spektakuler, yang dimana ketika dia dalam perjalanan menuju ke Damsyik untuk menghukum, menganiaya orang-orang Kristen sana, Yesus Kristus berjumpa secara pribadi dengan dia. Dan perjumpaan itulah yang mengubahkan Rasul Paulus dari seorang penganiaya menjadi seorang pengikut dan pemberita yang sejati. Dan hal inilah yang membuat kita sebagai orang percaya melihat bagaimana ketika Rasul Paulus mengalami perjumpaan pribadi, perubahan itu ada dalam kehidupannya. Begitu juga kita sebagai orang percaya, ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, kita juga akan mengalami perubahan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Dan hal ini juga yang kita harapkan, yang kita inginkan terjadi kepada Ustadz Suma seperti itu. Kalau kita melihat ya perjalanan Rasul Paulus ini merupakan perjalanan yang bagi saya sangat memberkati saya.
dan saya juga bisa melalui perjalanannya ini mengintrospeksi diri saya, apakah saya juga bisa dikatakan seorang Kristen yang sejati, pengikut Kristus yang sejati atau tidak seperti itu. Oke saudaraku, mungkin sekian video dan juga renungan dari saya di hari ini, dan sampai berjumpa di video-video saya yang selanjutnya. Kita terus berdoa untuk teman-teman para apologet Kristen supaya mereka juga terus dipakai Tuhan dan diberkati Tuhan, dan setiap pergumulan mereka dijawab dan diberkati oleh Tuhan. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati.